Halo. Halo. Mas. Terdengar. Suara agak putus-putus. Suaranya noise, Pak. Noise. Wah, ini bahasanya noise. Bukan feedback, noise. Halo. Halo. Halo, Mas. Oke, saya pindah ke handphone dulu kalau begitu. Kalau Ibu Suci mulai mau, Mas, dulu. Halo. Kalau Ibu Suci mulai mau. Mana aja? Hujan, hujan apa sih? Cuma jeneng itu gitu. Nama saya jadi Mepon. Jawab penghubung. Kok sepi? Ya, sebentar. Bu Ervina dari tadi jadi Maipun. Izin ya, host, saya matikan video supaya jaringannya tidak putus. Yang Maipon Bu siapa, Bu? Ya, Yang Maipon tadi Bu siapa? saya Bu Suciati. Bu Suciati. Ya. Jombang ya, Bu? Jember. Oh, Jember. Nah, Iki Jombang sih. Kang Ben iki. ya selalu ngagem Bu Muslikah. Kang Ben Mas yang dilingi Jombang tok. Iya, Bu Muslikah itu loh. Nah, kasih Pak Ben. Makasih udah diganti. Kang absen udah masak belum ya? Suci, malam Bu Suci. Malam. Malam Ibu. Bu Suci. Kita mulai ya, Bu. Monggo, Mas Opek. Siap, Kang. Siap. Suara Nggak dengar Mas Opek. Kayaknya noise ini. Kayaknya share screen juga itu. Biasanya kalau share screen noise dia. Halo. Halo, Mas. Atau salah satu, Saya Mas? dengar, Bang. Ada salah satu aja berat kayak. Salah satu. Ini pakai dua apa namanya? Dua device kayak. Ya. Tapi suara saya terdengar ya, Bang ya? Saya coba pakai headset. Coba. Sekarang jelas sekali. Sekarang sudah jelas. Oke. Saya matikan yang satu. Siap. Siap. Oke. Yes. Tadi oke, bisa kita mulai ya. Kang Ben. Halo Kang Ben, apa suara saya terdengar? Terdengar Mas Sofik. Oke, baik, alhamdulillah. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Senang bisa bertemu lagi ya di acara Akademi Gradasi yang setiap minggu kita adakan setiap hari Senin malam. Baik, ketemu dengan saya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ovik dari Klaten, Bapak Ibu. Dan hari ini, pada sore hari ini saya akan menjadi host dalam webinar pada sore hari ini sampai selesai, insya Allah. Hari ini nanti kita akan belajar bersama coach kita ya, guru kita. Dulu panggilannya Pak Agus Manto, sekarang beliau
Lebih suka dipanggil Agus Viko ya, nama kerennya. Ya. Baik, semoga hari ini Bapak Ibu sehat semuanya, bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Semoga semangat kemerdekaan ini selalu kita bawa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia lebih baik. Amin. Baik, Bapak Ibu semuanya, hari ini nanti, ya sore hari ini nanti kita akan belajar bersama coach kita, ya coach bahasanya coach pemateri ya, pemateri kita pada sore hari ini. Sebelumnya saya akan bacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama itu adalah pembukaan, yang kedua nanti penyampaian CV dari narasumber, kemudian yang ketiga pemaparan materi, yang kelima tanya jawab, kemudian ada closing statement dari narasumber, kemudian yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu semuanya, mari kita buka acara pada sore hari ini dengan Bismillah bersama-sama bagi yang Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan profil dari pemateri kita, Bapak Agus Viko. Nama aslinya adalah Agus Manto. Ya, ini harus share screen ya, Pak Agus. Kang Ben bisa dibantu untuk materinya. Ya, ini ada kendala teknis karena laptop saya ya. Laptop saya tidak berfungsi dengan baik tadi. Pak Agus bisa langsung share, Pak. Oh ya. Jadi Pak Agus Viko ini, ya Viko dari kata Vision College ya. Beliau adalah founder dari Viko Vision College, yang di situ ada lini bisnisnya, ada Viko Brian, ada English program, kemudian ada Young Entrepreneur Success. Di situ ada pertanian jambu kristal. Kemudian beliau juga founder dari aplikasi SIPAUD, Sistem Informasi PAUD Online. Ya, beliau yang menemukan founder dari SIPAUD. Kemudian ada bergerak di Stephen Genetic Intelligence. Kemudian juga ada beberapa brand bisnis lain, yaitu ada Janggilan itu seperti produk minuman ya Pak ya. Ya. Kemudian ada AV Academy. Kemudian di tahun 2020 ini ada The Next Together Cincau Hitam Segarin. Nanti kalau Bapak Ibu pengen mengerti lebih dalam tentang ini unit-unit bisnisnya beliau, nanti bisa bertanya dengan beliau langsung. Kemudian ada pengalamannya, ini pengalaman beliau. Yang pertama itu pendampingan UMKM di Rumah Kreatif Semarang sejak tahun 2017. Lalu yang kedua itu Ketua Bidang di Ekonomi Kreatif Kota Semarang. Yang ketiga ada Ketua DPD Hilsi Provinsi Jawa Tengah. Lalu pengalaman beliau lain adalah klinik UMKM di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, materi literasi keuangan dan pengembangan usaha. Selanjutnya, pengalaman lain beliau adalah pendampingan klaster di Pemkot Semarang tentang BMC, ya, bisnis model kanvas. Menarik sekali bisnis model kanvas. Kemudian di Dinas Sosial Kota Semarang, materi meningkatkan omset usaha. Juga di Dinas Perindustrian, beliau di Dinas Perindustrian Kota Semarang, beliau memberikan materi skill up usaha mikro. Kemudian
ada pemasaran bisnis di era digital di Unwahas Semarang. Ya, pengalaman beliau banyak sekali dan beliau ini memang juga salah satu mentor saya, ya inspirasi saya. Beliau ini luar biasa dalam mengelola bisnisnya. Diam-diam saya mengikuti Pak Agus loh, Pak Agus ya. Ya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.42, berarti ini yang di Indonesia bagian timur sudah menunjukkan waktu 21.42 ya. 21, wah sudah cukup malam nih ya. Baik, kemudian kita akan langsung saja kita akan memasuki pemaparan materi oleh Bapak Agus Viko, karena mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak sabar lagi menunggu materi yang akan disampaikan mengenai 4 strategi membangun tim kreatif. Ya, karena bisnis itu adalah mengatur manusia, ya salah satunya. Berarti SDM di tim bisnis kita itu sangat menentukan kesuksesan kalau menurut saya. Gitu ya. Jadi hari ini kita akan belajar langsung dengan Pak Agus Manto yang beliau sudah berpengalaman dalam mengelola tim terutama tim milenial. Baik, langsung saja kita akan berikan kesempatan ini untuk Pak Agus Manto. Kepada Pak Agus Manto, waktu dan tempat saya persilahkan Pak Agus. Oke, terima kasih kepada Mas Opik. Teman-teman sudah bisa mendengar suara saya ya? Sudah Mas Opik? Jelas Ya. Pak. Oke, ya. Terima kasih Mas Opik selaku moderator. Ini juga teman baik. Dan juga Kang Ben, terima kasih sudah memberi kesempatan kepada saya, karena beliau tetangga saya. Kalau saya aslinya Ponorogo sebenarnya, cuma sekarang stay di Semarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, seluruh Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Gradasi, khususnya kepada Ketua Umum, yaitu Bang Oni, beserta pengurus atau jajarannya, ada Kang Ben, dan lain-lain. Juga Akademik Gradasi, saya mengucapkan terima kasih, khususnya adalah di bulan yang cukup luar biasa, hari ini tanggal 17 Agustus, selamat Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, dan saya ucapkan selamat ulang tahun bagi yang ulang tahun di bulan Agustus gitu ya. Oke, mungkin nanti akan dapat surprise dari Kang Ben mungkin. Ya. Itu rekan-rekan semuanya, tadi sudah dikenalkan oleh Mas Opik tentang apa namanya? Saya. Ya mungkin teman-teman lebih hebat dari saya, yang pasti gitu. Saya di sini hanya sharing aja. Nanti kalaupun ada kekurangan, saya minta maaf. Jadinya saya di sini hanya sharing, bukan saya menggurui kawan-kawan, teman-teman semuanya, seluruh Indonesia. Saya di sini hanya sharing. Jadinya berbagi aja, berbagi cerita. Memang judulnya membangun tim kreatif gitu. Kemarin ada 4 strateginya gitu. Ya ini kalaupun kurang pas nanti kami mohon maaf. Dan juga itu Instagram saya, nanti bisa kita saling follow, saling menambah teman, saling silaturahmi. Katanya banyak silaturahmi, insya Allah banyak rezeki. Itu Agus Viko, nanti bisa saling kita follow. Dan saya mengapresiasi Gradasi ini sangat luar biasa, sharing ilmunya khususnya di tiap minggu. Ya. Oke, tadi sudah dikenalkan saya, tapi ini keluarga saya yang pasti anak saya 2, nomor 1, alhamdulillah kebetulan dua-duanya di pondok gitu ya, sehingga saya dengan istri sekarang banyak fokus kepada usaha gitu ya. Oke,
Tadi sudah disampaikan untuk usaha, memang saya sejak tahun 2004 per 1 Juni kemarin ulang tahun yang ke-16. Kalau yang si PAUD, kebetulan mungkin teman-teman mohon maaf kalau membuka hari ini lagi perbaikan, kebetulan untuk perbaikan di 2.0 ini masih kemarin penggunanya cukup banyak, makanya ini khususnya yang di Play Store, mohon maaf ini masih dalam perbaikan. Terus kalaupun yang 2020 ada minuman dan ini adalah dengan teman-teman juga. Sekarang saya banyak jadinya tidak bisnis sendiri tapi sharing jadinya gitu. Tadi disampaikan Mas Taufik, memang saya banyak sinergi dengan anak-anak milenial gitu. Saya kira jadinya bukan karyawan tapi saya pengen kawan-kawan khususnya itu kita sharing, jadinya sharing bisnis. Apa yang bisa kita kerjakan, yuk kita bisnis bersama-sama, kita kolaborasi, kita sinergi. Semoga dengan acara ini nanti kita akan muncul sebuah sinergi bersama-sama gitu ya. Karena Amin. Bisnis sekarang anak-anak muda begitu cepatnya lah, makanya kita harus memang bersinergi. Ya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini, manakala sama kita adalah orang yang rugi. Kebetulan ini tim kami gitu ya, tim kami yang paling kecil itu anak saya memang ya. Ini tim-tim kami khususnya dalam pengembangan selama ini di kreatif, tim kreatif kita. Ya, di sini sudah siapkah gelas kosong? Kemarin saya sudah menyampaikan ke Mas Taufik, Kang Ben, teman-teman untuk menyediakan gelas kosong dekat dengan tempatnya di rumah masing-masing gitu ya, menyiapkan gelas kosong. Ya, kalau gelas kosong itu ibaratkan gini. Kalau gelas itu penuh, kita tuangkan air, berarti akan tumpah. Ataupun ini saya tutup, walaupun kosong, saya tuangkan, ini akan tumpah. Berarti maksudnya apa filosofinya? Berarti open your mind, open your hand, open your head. Kita sama-sama di sini adalah belajar. Jadi sekali lagi, apakah saya ngomong di sini lebih hebat? Tidak. Insya Allah mungkin kawan-kawan lebih beda dari saya, cuma ini kebetulan diberi kesempatan oleh gradasi akademi gradasi untuk sharing aja gitu ya. Jadi kita open, kita sama-sama. Nanti kalau ada kekurangan dalam saya sampaikan, teman-teman bisa menyampaikan. Kita sharing. Jadinya ada yang kurang, Pak Agus, ini lebih baik seperti ini. Saya sangat senang sekali. Jadi gitu. Oke. Hari ini kita akan bicara tentang tim. Gitu. Saya nanti pada waktu saya ngomong boleh seumama saling ada yang mau sampaikan atau kita diskusi, Mas Taufik, itu nggak apa-apa Mas Taufik, nanti jadinya semua di tengah-tengah, mungkin baru satu Pak Agus, sebaiknya bagaimana ini, atau menurut saya pengalaman saya seperti ini, tidak apa-apa, nanti gitu ya Mas Taufik. Mas Taufik, sorry. Iya. Jadi kita santai saja, relax, sambil ngopi. Ya, kopinya diminum, boleh. Bapak Ibu. Ya. Oh ya, yang bagian timur ini mungkin sudah jam hampir jam 9 ya. Kalau di sini jam 7 lebih 52. Hampir jam 10 berarti ya. Hampir jam 10, betul ya. Jam, ya. Oke, kalau di tempatnya Mas Taufik, Klaten masih sama ya Mas? Dengan Semarang. Oke, tim kita di sini akan bicara tim. Memang kemarin ya nggak apa-apa. Kita tim memang saya kalau sering di UKM khususnya tadi saya lihat di Kang Ben itu di belakangnya ada PNM ya Kang. Kebetulan saya juga di Semarang itu pendamping PNM, jadinya itu juga BUMN cuma seperti berdiri sendiri gitu ya. Memang biasanya di situ ibu emak-emak kebanyakan gitu ya. Materinya biasanya yang ringan-ringan gitu ya. Oke, kita di sini akan sharing saya tentang tim. Ya, tim itu menurut saya adalah sebuah aset. Ya, aset. Kalau saya ambil dari CEO dan founder dari Hotlink, ya, Lee Blanks, kesalahan pertama yang sering orang lakukan dalam memulai bisnisnya adalah dengan lebih memfokuskan perhatian mereka pada produk dan strategi bisnis. Mereka tanpa memperhatikan sumber daya manusia yang bergabung dengan timnya. Jadi gitu. Jadinya bagi saya tim itu, apalagi teman-teman mungkin yang ikut ini kebanyakan di bidang jasa ataupun LKP atau pelatihan, berarti di sini adalah kunci utama salah satunya adalah SDM. Ya,
itu adalah aset. Bagi saya ada Mbak Imi, saya ada Mas Alwi, ada Mbak Sila, Mas Yudi. Bagi saya itu adalah aset. Ya, aset ada yang aset fisik, ada yang non fisik. Kalau fisik bisa juga katakanlah teman-teman punya mobil, punya rumah, punya gedung, kantor. Itu berarti fisik. Bagi saya teman-teman ini adalah intangible asset. Rekan-rekan, hari ini malam ini kita belajar, saya pun juga sama, teman-teman, terakhir kemarin ikut pembelajarannya Pak Bi selama 4 hari, bagi saya selama pandemi saya ikut pelatihan yang cukup mahal gitu ya, tapi bagi saya itu adalah investasi. Saya investasi leher ke atas. Jadinya kalau hari ini kita belajar leher ke atas, itu berarti termasuk intangible asset. Ya, tidak nampak tapi itu sebenarnya perannya begitu luar biasa. Kru pertamamu adalah investor pertamamu. Ini saya ambil dari Kudo, CEO-nya Kudo, kunci utama Kudo adalah sumber daya manusia. Dalam bisnis saya pasti itu, entah hari ini seperti Gojek, Ruang Guru hari ini yang begitu luar biasa, pasti mereka adalah aset yang luar biasa adalah SDM atau manusianya. Nah ini kita akan diskusi tentang 4 strateginya untuk membangun. Ya strategi atau apalah gitu ya. Nanti kita sharing aja, kalau kurang pas saya juga minta maaf gitu ya. Nah di sini bagaimana rekan-rekan dari membangun tim ini, mulai saya dari awal, yaitu yang pertama tentang leadership. Ya, rekan-rekan kita dilahirkan itu sudah menjadi seorang pemimpin leader ya. Jadinya kita di muka bumi ini sebagai khalifah itu berarti leader. Saya ambil dari Khairul Tanjung, Siti, dia menyampaikan bahwa Pak Khairul Tanjung, grup bisnisnya Transmedia dan lain-lain, dia bilang adalah kunci suksesnya dia yang pertama adalah leadership. Ya, jadinya entah hari ini kalau kita, saya juga sering bicara di teman-teman UMKM, di mikro, berarti leadership-nya siapa? Pak Agus, saya belum punya karyawan nih, ibaratnya gitu. Saya masih sendiri. Berarti minimal kita adalah sebagai leadership diri sendiri, gitu ya. Jadinya leadership di rumah tangga, mungkin bapak-bapak itu selaku kepala rumah tangga berarti kita sudah leadership. Kita mengajari ke putra-putri kita itu adalah leadership. Yang kedua value, culture, strategi, people. Tapi yang pertama beliau Pak Khairul Tanjung sampaikan adalah leadership. Saya ambil dari katanya motivator Pak Zamil Azaini, dia mengatakan bahwa seseorang yang berhasil memimpin tim adalah mereka yang telah berhasil memimpin dirinya sendiri. Kendali diri yang baik dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Ini berarti apa? Mereka telah berhasil memimpin dirinya. Minimal kita memimpin diri kita sendiri dulu. Itu saya kira yang sangat penting. Ya. Jadi itu yang sangat penting, berarti kita adalah sebelum memimpin diri kita sendiri. Khususnya di situ, capability kita adalah pertama adalah leadership. Ya, Bapak Ibu rekan-rekan memulai bisnis pada waktu entah membuka LKP ataupun bisnis yang lain, berarti pasti memiliki leadership. Terus kalau kita meng-hire orang, kita mengambil orang akhirnya jadi tim kita, berarti bagaimana kita sebagai contoh. Kalau di sini adalah value kita apa sih? Ya mungkin nanti kapan-kapan kita diskusi tentang value, mungkin personal ataupun usaha kita, nanti tidak apa-apa kita sharing ya. Oke, tapi di sini kita bicara di sini. Terus yang kedua, teman-teman bisa melihat nanti untuk materi akan di-share, sudah saya share ke Mas Ovik, nanti mungkin akan di-share. The right man in the right place. Pada posisi yang tepat, mungkin ini istilahnya apa ya, orang yang kompetensinya tepat, dia sesuai dengan pekerjaan. Teman-teman, Bapak Ibu, kalaupun hari ini news yang begitu luar biasa bahwa pengangguran terbesar hari ini ternyata dari apa namanya pendidikannya yang cukup tinggi, berarti ya D3 maupun sarjana itu ya, dari pidatonya Ibu Menteri Tenaga Kerja. Kemarin juga sama, pas waktu kemarin Pak Dirjen ke Kabupaten Semarang, Pak Wikan, sama Pak Direktur Kursus, Pak Wartanto, pada waktu itu menyampaikan bahwa
saya masih ingat 3 hal. Kalau ada yang bilang bahwa kursus itu dianaktirikan dengan SMK katakanlah ataupun perguruan tinggi vokasi, nanti bilang ke saya, itu saya hanya menirukan yang disampaikan Pak Wikan. Berarti posisi ini saya kira luar biasa, pengen menyamakan, dia mengapresiasi khususnya adalah teman-teman LKP yang mendidik sekian bulan tapi bisa langsung kerja. Nah di sini apa? Kalau saya memberikan contoh di situ ada mobil. Teman-teman ya mungkin tanya, Pak Agus, itu mobil apa? Ya, saya bukan masalah merek mobilnya. Saya ngambil gambarnya, kebetulan ada Honda gitu ya. Bukan promosi ini, jadinya Honda, mobil sedan, teman-teman saya mau tanya, atau kepada Mas Sofik, mungkin yang di Open, Mas, mobil ini bisa enggak Mas untuk balapan di Formula 1? Bisa enggak Mas? Bisa. Bisa, tapi mungkin enggak menang. Iya. Sangat kecil sekali, gitu ya Mas. Ya. Karena mobil ini didesain bukan untuk balapan. Ya. Yang kedua di situ ada sepeda motor. Saya nggak tahu ini ya, biasanya ini Matic. Ini bisa ya Mas Sofik untuk ikut balapan di katakanlah di GP gitu ya. Ya, bisa. Tapi mungkin menang kecil ya. Ya, kemungkinan kecil. Ya. Karena didesain ini bukan untuk balapan, tapi untuk kenyamanan. Khususnya mungkin didesain untuk cewek gitu ya. Berarti apa? Orang yang menawarkan produk itu pun sesuai dengan customer, katalah kayak gitu. Lah di sini adalah apa? Maksudnya sama, orang yang sesuai dengan kompetensinya. Seseorang untuk memahami nilai-nilai atau value yang ada pada dirinya, kemudian sesuai dengan bidang pekerjaan tepat untuk masing-masing orang. Banyak hari ini orang kuliah tidak sesuai dengan dia katalah hukum, ternyata keluar bekerja sebagai sales gitu ya, ada juga gitu ya, ataupun yang lain tidak sesuai gitu, banyak juga. Psikologi ternyata sekarang dia malah di dunia digital, contoh kayak gitu. Nah ini apa? Berarti belum sesuai lah. Ini bagi kita adalah itu peluang juga lah. Pada waktu kita merekrut orang, pasti rekan-rekan juga punya cara, mungkin mengumpulkan CV, terus experience, pengalaman. Setelah dari pengalaman, selanjutnya untuk dites ya, mungkin dilihat dari psikologinya. Kalau saya biasanya menggunakan Steven itu memang untuk ngetes itu akan lebih gampang. Orang seperti ini pasnya di sini. Nah, nanti selanjutnya kita akan diskusi. Nah, itu khususnya adalah yang kedua, the right man in the right place. Jadi kayak gitu. Sekali lagi sebenarnya bisa. Dan hari ini memang kebanyakan di perusahaan ataupun apalagi di PNS itu kebanyakan bahkan seumpama dia dari dinas, seumpama kompetensinya di dinas kebersihan gitu, ternyata sekarang jadi kepala dinas pendidikan mungkin gitu ya. Dia tetap bisa, tapi tidak maksimal kalau memang dia tidak kompetensinya gitu. Kira-kira itu. Nanti kalaupun di slide nggak apa-apa lo Mas Ovik. Ya, siap. Gitu. Siapa berarti ahlinya, bagaimana caranya. Nah ini untuk ini aja. Jadi untuk ini saya mungkin akan banyak nanti membahas. Sebenarnya saya akan kalau ini kelihatan nggak Mas Ovik? Sedikit. Nggak begitu kelihatan. Nggak begitu kelihatan ya. Nggak begitu kelihatan. Nggak begitu kelihatan. Sebenarnya saya pengen menjelaskan teman-teman dari ini ya. Sebenarnya saya pengen menjelaskan ini sih sebenarnya gitu ya. Terlalu banyak cahaya Pak. Oh banyak cahaya ya. Ini ya, jadi... mungkin saya nanti akan banyak di sini ya. Berarti di kreatif. Ya. Kreatif ya. Ya di kreatif job ataupun kreatif job description. Ya. Ini mungkin saya akan cenderung ke sini yang kita bahas. Sebenarnya tadi satu leadership, yang kedua the right man in the right place. Tapi di sini saya akan sedikit cerita bagaimana membangun tim kreatif. Kebetulan saya mengikuti pelatihan pada waktu itu bagi saya luar biasa dan hasilnya ini yang bisa saya terapkan dan hari ini alhamdulillah per kemarin Januari kita menerapkan tim kita bagi kayak gini. Nah, tapi bagaimana Pak Agus dengan instruktur ataupun bagian akademik, ada bagian pemasaran, oke. Monggo nanti pembahas. Tapi ini sedikit saya khususnya adalah dengan pandemi, ya kita mulai ini kemarin kita terapkan dengan pola ini pada waktu
pasca pandemi. Pandemi itu seingat saya tanggal 17 Maret sudah mulai sekolah off. Saya memang pada waktu itu kelabaan, kerepotan, bagaimana ini peserta didik tidak boleh masuk dan lain-lain gitu ya. Akhirnya kita mulai deliver itu mungkin sekitar bulan sebelum Lebaran, berarti sekitar April. Ya. Akhirnya kita belajar terus dan belajar gitu ya. Akhirnya kita menemukan pola kayak gini ya. Tim kami itu ataupun tim ini ternyata menurut saya cukup efektif. Ya, cukup efektif. Pertama saya ada tim kreator ya. Jadi nanti saya akan banyak diskusi di sini. Ya. Hari ini saya kira teman-teman rekan-rekan semuanya yang ikuti webinar ini saya yakin hampir semuanya sudah punya website. Ya. Ya rumah untuk informasi saya kira mungkin ada yang pegang di sini apa namanya? Kalau saya bagi di sini paling kiri ya. Kalau di tempat Mas Supik yang muncul paling kiri atau kanan, Mas? Yang tim kreator di sebelah kiri. Paling kiri ya? Yeah. Oke. Berarti itu paling kiri itu adalah menurut saya kalau saya memang di tempat saya ada Mas Alwi di sini yang penanggung jawab atau PIC-nya. Ya. Nah, di sini adalah apa? Salah satunya memaksimalkan website. Memang website kami mungkin belum sebagus rekan-rekan semuanya. Tapi sekarang memang kita tidak fokus di situ. Ya. Yang penting itu hanya untuk lewat aja. Tapi kita perkuat di landing page-nya. Ya. Gitu. Sorry, salah menulis itu landing page, harusnya D ya, landing page. Terus di sini adalah ngurusi konten. Ya, konten kira-kira kita mau apa nih? Katalah ini bulan Agustus. Kira-kira yang tepat di bulan Agustus itu apa? Ya, apakah kita memberikan diskon? Memang hari ini kalaupun kita bicara diskon, orang-orang itu kalaupun sekarang itu pada kembali kepada kalaupun kebutuhan Maslow, itu kan ada piramidanya, paling bawah itu adalah kebutuhan dasar manusia, makan, ya. Terus yang kedua yaitu makan, sandang, dan lain-lain. Sandang tidak begitu, tapi orang bisa makan dengan pandemi hari ini luar biasa. Tapi di atasnya lagi, yang kedua itu kan rasa aman. Ya rasa aman salah satunya seumpama kita makan, bersih atau enggak. Di situ ada tempat cuci, hand sanitizer-nya atau enggak. Ada sabun cuci, ada nyuci tangan enggak, dan lain-lain. Itu ya, itu berarti sudah termasuk di situ aman. Yaitu hierarki Maslow itu ya kalaupun di situ ya. Dan di sini bagaimana maksud saya kita bisa memaksimalkan pertama tadi di web, yang kedua sekarang banyak sosial media ya. Saya nggak tahu teman-teman sesuai dengan customer-nya. Saya merasakan dengan adanya pandemi ini saya cenderung menemukan customer saya. Siapa sih sebenarnya customer saya? Akhirnya menjadi kalau istilahnya itu niche market. Ya, saya sekarang katalah kalau dulu, wes pokoknya saya promo-promo gitu, tapi enggak. Saya sekarang cenderung ke niche market. Saya tidak main di, katalah kalau istilahnya itu ada red ocean, katalah ya laut yang merah, di situ berdarah-darah gitu ya, bermain harga, diskon gitu ya. Mungkin saya sekarang sudah enggak kayak gitu, tapi cenderung ke arah apa namanya niche market. Saya lebih baik jadi raja tapi di akuarium. Saya sudah jelas. Ini ikannya ikan seumpama ikan lele. Saya punya kolam ikan lele. Saya lebih mudah mengelolanya. Lele itu makanannya apa? Kalau saya memancing kesukaannya apa? Daripada saya di tambak, tapi di tambak itu ada udangnya, akan ada lelenya, ada wader, ada ikan apalagi. Pokoknya katalah ikan gabus dan lain-lain banyak sekali. Tapi itu akan lebih cenderung lebih sulit. Ya, saya akhirnya dengan saya bagi kayak ini kita menemukan sebenarnya pasar kita sebenarnya siapa sih gitu ya. Nah ini segmentasi akhirnya marketnya sudah jelas gitu ya Pak ya. Gimana Mas? Segmentasi marketnya sudah jelas begitu ya. Iya, iya Mas. Saya lebih cenderung sekarang menspesifikkan kayak gitu Mas. Ya. Saya kemarin hari apa ya? Saya lupa kalau nggak salah hari Kamis ya. Kamis atau Jumat, Kamis mungkin. Ketemu Pak Joko Sutrisno kebetulan.
saya menginspirasi beliau menceritakan, kan dipanggil putranya yang nomor 2 ya, yang nomor 2 itu sekarang bisnisnya yang apa namanya jualan untuk spare part Vespa. Oh, Vespa. Vespa. Dan saya tanya, Vespa itu selama ini setahu saya penggemar Vespa itu anak-anak yang itu ya Mas Taufik, gondrong, terus rodanya banyak, terus ada aksesorisnya, botol-botol gitu. Ternyata tidak. Dia memberikan segmen yang khusus penggemar Vespa yang menengah ke atas. High class ya. High class. Dan dia laku. Berarti tidak apa-apa. Berarti di situ. Jadinya saya cenderung ke situ. Sekarang mungkin kalaupun ya akhirnya dengan teman-teman itu seolah-olah sekarang seumpama pas kita ngupload apa gitu, saya yakin itu akan walaupun kontennya sama, tapi sebenarnya pasarnya berbeda. Gitu ya. Nah ini setelah itu akhirnya pasar kita mainnya banyak di mana nih? Di Facebook, di Instagram, atau di apalah. Di sini ada katalah teman yang tim kreator, berarti kontennya nanti kalaupun di Facebook, oh Pak Agus kebanyakan ternyata mereka mainnya di Facebook. Di Facebook usianya sekian, ternyata banyak, oh banyak kan perempuan. Terus terang sekarang banyak perempuan Mas Taufik, teman-teman semuanya. Di kami banyak perempuan, dan perempuan ternyata usia paling banyak 30 tahun ke atas, jadi kayak gitu. Dan mereka kebanyakan mainnya di Facebook daripada di Instagram, katalah gitu. Sehingga kita bikin jadwal, materinya apa, temanya apa. Kalaupun hari-hari besar apa yang harus diinikan, katalah gitu. Nah, terus selanjutnya yaitu adalah Instagram. Berarti konten jadwal juga hampir sama dengan Facebook, biasanya nge-share-nya juga hampir sama. Dan tidak kalah penting adalah WA. Kalaupun di Telegram penggunanya belum begitu familiar ya, walaupun kita sudah punya grup khusus dari customer kita, tapi ternyata mereka membukanya jarang, sering telat, dan yang respon itu cukup sedikit. Walaupun WA grupnya maksimal hanya 250, tapi di situ cukup efektif untuk komunikasi. Ya. Saya kira yang saya pernah ikut materinya Kang Ben tentang WA bisnis itu saya juga bagi saya luar biasa itu, dan itu saya terapkan kemarin dengan teman-teman itu, kita dengan tim itu siapa yang menyimpan nama di WA paling banyak, ternyata saya gitu ya, hampir 4.000 kemarin itu. Nah, gitu Mas. Bagi saya itu adalah juga pasar gitu ya. Aset ya. Ya aset, bagi saya itu adalah aset. Ya, walaupun dia tidak kenal, saya menyimpan dia, nomor dia, itu bagi saya adalah aset. Ya, ini jadinya tim kreator itu di situ, Mas. Atau Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, kita bilang, loh, Pak Agus, saya kan punya tim, wong saya menjahit, saya ini, tim. Nggak harus, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Di sini bisa juga, seumpama kita meng-hire, katalah anak muda, mungkin per bulan berapa, katalah kayak gitu, diajak kerjasama atau bagaimana, khususnya anak-anak muda yang masih kuliah atau masih sekolah, atau anak SMK yang magang, anak kuliah yang magang dari jurusan komputer ini, ataupun jurusan apapun, anak-anak muda sekarang sudah familiar dengan ini. Itu, jadinya itu materi saya mungkin perbanyak di sini Mas Taufik. Ya. Terus selanjutnya yang kedua yaitu adalah geser sedikit ke kanan, yaitu traffic maker. Traffic maker itu kebetulan PIC-nya ada Mas Wahyudi kalau di kita, dan juga ada Mas Amin. Ya. Gitu ya. Tepuk tangan untuk Mas Yudi. Oke, ya di sini traffic maker. Traffic maker ini memberikan info ke calon konsumen tentang website kita, jadinya kayak gitu. Jadinya konten di sini paling kiri tadi Mas Taufik. Di sini berarti teman-teman apa, dia tidak berpikir konten. Tapi ya kadang-kadang membantu kita jatah 1 minggu paling tidak membantu 1 video gitu ya. Terus tugasnya dia apa? Salah satu like, komen, nambah teman, terus masuk di grup dan lain-lain. Ini tugasnya. Berarti tugasnya menambah di sini ya. Jadinya like, komen gitu ya. Saya sendiri aja kalau di Instagram itu sehari saya berusaha minimal 50 yang saya like. Yang saya like gitu ya. Saya komen, kalau yang bagus saya komen. Ternyata apa yang terjadi luar biasa saya rasakan gitu ya.
beberapa yang tiap hari saya komen, saya like, apalagi yang orang terkenal gitu ya. Berikutnya suatu saat saya DM, Mbak minta tolong dong, Mbak di fallback gitu. Ternyata dia mau gitu ya. Itu bagi saya sebuah luar biasa gitu ya. Lah ini memang semama Mas Ovik nih lagi update-nya terbaru dengan bule nih. Saya komen nih, wah ini saudara gitu ya. Pasti jujur Mas Ovik, itu suka enggak kalau saya komen nih kayak gitu? Oh ya, sangat. Itu kebanggaan sendiri ya. Kebanggaan, sama. Jadinya kayak itu. Contoh pernah saya mengupload tentang brand dari Pak B itu, Mas Ovik langsung komen itu. Saya jujur senang Mas itu. Senang. Secara psikologi saya senang. Orang jadinya kayak gitu. Saya biarin aja, pokoknya saya tiap hari gitu. Akhirnya kemarin saya di DM salah satu orang itu intinya gini, mungkin penasaran dengan siapa sih Agus Viko ini kok selalu memberikan komen positif, selalu like gitu ya. Akhirnya dia penasaran, akhirnya mau ketemu, bahkan penasaran ini kayak apa sih gitu dan lain-lain gitu ya. Jadinya lah ini teman-teman semuanya ya memang harus meluangkan waktu gitu ya. Sering di depan handphone tapi mungkin kita yang positif atau tidak gitu ya. Ini saya berharap nanti mungkin Bapak Ibu Pak Agus, saya kan sudah agak saya merasa tua, jangan merasa tua. Ya, saya belajar dengan Pak B itu bagi saya luar biasa. Beliau usianya di atas 70 tahun. Tapi hari ini dia adalah ikon orang di Indonesia. Dia yang membuat brand McDonald, dia brandnya Indomie yang Supermie dan lain-lain. Kopiko juga Pak ya. Gantinya ngopi dan lain-lain, terus obat nyamuk 3 roda itu ya. Usianya hari ini 70 tahun lebih, sudah kakek-kakek. Tapi beliau selalu memberikan motivasi yang begitu luar biasa. Ya, semoga saya pun juga nanti bisa berbagi walaupun sudah usia tua tapi masih tetap ini gitu ya. Amin, amin. Terima kasih ya. Gitu jadinya itu. Terus selanjutnya like, komen sama seperti di Facebook atau di Instagram, jadi gitu ya. Itu sangat penting. Jadinya kalau memang itu saya nggak tahu teman-teman mau di branding itu dirinya atau lembaganya gitu ya. Jadinya berbeda nih. Tapi Mas Ovik agak nyinggung saya. Ini namanya Pak Agus Manto nih, tapi sekarang sukanya diambil Agus Viko gitu ya. Agus Viko, ya, teman-teman memang kalau ada Amin Viko, Alwi Viko, Mos Viko dan lainnya, memang kita itu salah satu branding gitu ya. Itu salah satu gitu ya. Jadinya apa? Di sini untuk teman-teman mau fokusnya, kalau mau pribadi enggak apa-apa, katakanlah yang mau ditampilkan untuk di sosmed itu pribadi enggak apa-apa, tapi yang konten lembaganya apa? Kira-kira lembaga. Mungkin di lembaga, kalau saya memang lembaganya itu untuk Instagramnya kita Vision College Official gitu ya. Itu mungkin tidak pernah seumpama Agus Manto apa gitu. Jadinya memang kita benar-benar di situ memang untuk untuk calon customer kita gitu ya. Gitu. Terus selanjutnya di traffic maker yaitu menambah teman, simpan nomor WA, perkembangan kompetitor. Jadinya ini tugasnya melihat update apa nih teman-teman yang lain gitu yang ini. Terus juga broadcast gitu ya dan lain-lain. Ini adalah tugasnya di traffic maker. Jadi itu tugas di traffic maker bukan di tim kreator. Tapi kita saling koordinasi. Ya. Terus selanjutnya geser ke kanan kita nanti waktunya diingatkan Mas kalau sudah ini ya. Baik. Masih ya? Masih monggo. Kalau mau bertanya langsung boleh loh Mas Ovik. Mungkin kalau ada yang chat lewat bertanya enggak apa-apa. Siap. Siap pantau chatnya ya. Ya, terus selanjutnya di traffic maker, setelah traffic maker di situ ada delivery CS. Kita lebih cenderung kemarin itu gini teman-teman semuanya Bapak Ibu. Pada waktu kita masih belum kita bagi kayak gini, itu merasa bahwa iren, tahu iren ya bahasa Jawa ini iri. Bahasa Indonesianya apa Mas? Ya iri Pak itu. Iri. Dan wah itu kok tugasnya enak saya lebih banyak, saya repot gitu. Sekarang sudah insya Allah sudah lebih cenderung gampang. Delivery CS kebetulan di sini kita ada 2 penanggung jawabnya, ada
Mbak Imi, ada Mbak Mus, berarti ada 2 orang. Ya, 2 orang ini memang sekarang ngurusi ini. Kalau di Delivery CS, ini hampir tidak ngurusi Facebook atau Instagram atau website. Ini fokusnya dia hanya di hampir semuanya. Entah itu bisnisnya teman-teman lewat jualannya katakanlah Shopee dan lain-lain atau di marketplace, tapi closing-nya rata-rata lewat WA ya Mas Sofik ya? Iya, betul. Ya, WA. Jadi tetap kita banyak di sini Delivery CS ini komunikasinya lewat WA. Jadi gitu. Kalaupun masih komunikasi di Facebook atau Instagram, masih tugasnya di tim kreator dan traffic maker. Siapa yang jawab duluan katakanlah. Tapi kalau Delivery CS ini sudah lebih fokus. Katakanlah kalau kita membuka kelas minggu depan, insya Allah kita ada kelas. Kalau kita tiap hari Sabtu itu ada sedekah ilmu jam 1 sampai jam 3 rata-rata gitu. Kemarin membahas tentang printer gitu ya. Katakanlah tentang video contoh gitu. Nah nanti bagaimana yang membuat flyer itu tim kreator, yang menyebar itu adalah tim kreator nanti dibantu traffic maker untuk masukkan ke grup-grup dan lain-lain untuk komunikasi. Kalau mereka nanti tertarik, berarti kan daftar ngisi Bitly. Setelah ngisi Bitly, berarti itu tugasnya adalah Delivery CS. Sudah bukannya traffic maker atau tim kreator. Delivery CS. Saya tanya, Mbak Imi yang sudah daftar ada berapa? Ada 100 Pak Agus. Wah, hari kedua sudah 100 orang. Oke, 100 orang dari mana saja? Setelah itu kita cek, kalaupun di organisasi, di apa jabatannya, kira-kira sejauh mana dan lain, langsung kita bikin broadcast. Berarti kita materi khusus copywriting nanti untuk komunikasi. Berarti kalau ada pertanyaan, Q&A itu question and answer. Jadi kalau ada pertanyaan, ada yang jawab, pas respon dan lain-lain, di sini tugasnya Delivery CS. Ya, gitu Mas Ovik. Dan yang Bapak Ibu semua, baru yang terakhir baru finance. Finance itu baru yang akan nge-share jebret. Katakanlah nge-share untuk oh ya, kalau saya mau bayar lewat mana ya? Dia yang bagian yang ngirim rekening. Gitu, dan nanti mengakumulasi dan bikin laporan, merekap yang sudah daftar, sudah bayar siapa saja, baru ini satu nomor khusus yaitu yang ngurusi finance ini. Ya, gitu Mas Sofik. Jadi gini Mas, kalau saya bagi Mas Sofik, tim kreator dan traffic maker itu pakai emosional. Ya, emosional. Teman-teman, komunikasinya pakai rasa, pakai emosional. Sedangkan di delivery sama finance, apalagi di finance itu adalah bukan pakai emosional, tapi pakai rasional. Pakai rasional, ya rasional gitu ya, harus rasional. Kalau masih pakai perasaan nanti sama dong, nanti waduh nggak enak nih, Bapak ini kayaknya kok mesake gitu ya. Lah itu tidak, itu emosional, berarti harus rasional. Ya, jadinya di situ untuk ini gitu, saya kira gitu Mas Ovik. Baik. Kira-kira itu jadi yang saya jelaskan loh. Kok gitu Mas Ovik? Kalau ada yang tanya, saya persilakan. Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Ini terima kasih Pak Agus, luar biasa. Jadi yang tadi di traffic maker tadi itu yang saya tahu itu seperti strategi flywheel marketing ya Pak ya. Apa Mas? Flywheel marketing. Flywheel marketing. Dulu saya pernah mendapatkan materi juga sering komen, like itu selain membangun personal branding juga membangun emosional dengan calon customer juga atau customer gitu ya Pak ya. Ya. Betul Mas. Jadinya di sini memang harus pakai perasaan gitu ya. Jadinya kita sebenarnya saya komen ke Mas Ovik itu salah satunya saya untuk untuk komunikasi aja. Jadi itu sebenarnya untuk komunikasi. Sebenarnya ngapain sih harus saya komen gitu? Saya harus menyematkan. Contoh seumpama saya memfollow Yesi Gusman. Apapun yang
Yesi Gusman terakhir mengupdate kalau tidak salah dengan Rano Karno. Saya komen apa? Iya. Mbak Desi lagi kangen ya sama Rano Karno ya, pengen mengingat masa-masa lalu ya. Jangan-jangan dulu pernah ada rasa nih gitu ya. Contoh kayak gitu. Ya nggak apa-apa gitu ya. Itu hanya untuk ini aja. Pasti dia nanti juga akan komen juga. Mungkin terus gitu. Akhirnya dia mungkin penasaran siapa sih Agus ini gitu ya. Jadi kayak gitu. Baik, jadi memang di sini itu kita rosol lah gitu ya. Membuat orang itu happy gitu ya. Jadinya. Ini ada pertanyaan nih. Istilahnya Mas Taufik tadi apa Mas tadi? Flywheel marketing, Pak. Flywheel marketing ya. Ini ilmu strategi marketing yang bagus sekali yang sama persis untuk meningkatkan traffic ini. Untuk meningkatkan di-sharing kan enggak apa-apa toh Mas Taufik, gimana? Itu wheel marketing atau apa tadi? Flywheel. Ya. Betul. Ini Pak ada yang bertanya Pak di chat ya. Ini dari Kampen, bertanya nih. Tim kreator terdiri. Iya, saya bacakan dulu. Tim kreator terdiri dari SDM yang saya yakin rata-rata muda dan kreatif. Ya. Nah, bagaimana mengatasi rasa bosan dari tim kreator itu sendiri? Jalan-jalan. Loh, jak makan-makan, jalan-jalan gitu ya, Pak. Insya Allah kita kemarin sudah ngomong, biasanya gini Mas, saya itu kalau dengan Mas Alwi, Mas Amin, itu biasanya sama Mas Alwi, Mas Amin kemarin terakhir kita nongkrong kalau nggak salah hari Rabu ya Mas Alwi. Kita hari Rabu kita nongkrong itu kurang lebih jam 5 sore sampai sekitar jam 9 malam kita nongkrong di angkringan lah gitu atau di kafe yang biasa sederhana, tapi kita di situ ngobrol ngalor ngidur mau curhat apa, tapi di situ sebenarnya kita brainstorming sebenarnya gitu. Terus insya Allah kita juga nanti tanggal kalau enggak 20, 21 kita juga akan khusus tim kreator ini kita akan ngobrol-ngobrol juga. Jadi memang kalau jenuh itu saya paling ya itu aja nongkrong paling gitu, nongkrong. Ya mereka anak-anak muda istilahnya bahasa mereka mungkin hangout gitu ya. Ya wis ikut-ikutan mau pengen di mana gitu sambil ngopi ya dan lain-lain gitu. Itu mungkin kalau memang dan tim kreator itu tidak harus kita merekrut karyawan tidak harus loh Mas. Sekarang banyak loh freelance anak-anak muda yang mau untuk kayak gini. Oh iya. Banyak sekali. Jadi kita enggak usah membayar banyak. Tapi kita cukup meng-hire per bulan berapa konten, lah nanti terserah foto dari siapa, terus copywriting-nya dari siapa, nanti akan lebih ini sih ya, lebih dia yang meng-hire atau meng-handle untuk kita ini sosmed kita gitu Mas. Ya, baik. Lalu ada pertanyaan lagi Pak Agus, ini dari Bermawi. Ini mau bertanya apakah kalau kita belum memiliki website, dengan memaksimalkan FB dan Instagram saja, mana yang lebih baik? Gimana Mas? Jadi kalau belum memiliki website, jadi kita ingin memaksimalkan dengan FB maksudnya Facebook dan Instagram. Ya. Jadi mana yang lebih baik antara Facebook atau Instagram? Ya, oke. Nanti berikutnya tanya bisa langsung Mas, biar lebih enak komunikasinya ya. Ini share-nya sudah saya close, mungkin nanti kita sambil sharing lah, pengen sambil kenalan dari mana gitu ya, biar komunikasi ya. Oke. Semuanya. Tadi tanya Instagram atau FB lebih ini yang mana gitu ya Mas ya? Betul. Kalau menurut saya ini aja tergantung saya tadi. Jujur sebenarnya pasar saya tidak di Instagram. Pada waktu walaupun konten kita kalau kita share gitu paling hanya berapa. Tapi kalau di Facebook itu luar biasa Oh maaf. Agus suaranya hilang. Ya. Bentar. Di usia ibu-ibu di atas 30 sampai 55 tahun. Dan orang di situ kebanyakan malah mainnya di Facebook.
dan mereka rata-rata mengupload konten-konten apa mereka itu adalah di situ. Makanya sekarang kita perbanyak di situ, walaupun Instagram tetap kita maksimalkan, tapi sebenarnya hari ini kita rasakan sebenarnya di Facebook-nya. Jadi kayak gitu. Sebenarnya tergantung. Jadi, loh Pak Agus, tapi Facebook kan hanya 5.000 bertemannya. Betul. Sekarang saya berteman ya, kira-kira ini pasar kita ataupun tidak. Kita mungkin mencari kira-kira yang memang itu pasar kita. Yeah. Kita masuk ke grup yang tepat, katakanlah kayak gitu, sehingga ini nanti akan memudahkan kita untuk ini. Jangan sampai kita, wah, alhamdulillah teman saya sudah 5.000 sudah penuh, kita mau dapat. Tapi sebenarnya itu pasar kita ataupun tidak. Yeah. Gitu. Lah nanti diperkuat dengan apa namanya fanspage, katakanlah kayak gitu. Ya. Baik. Begitu Pak. Jadi ada yang ini sudah kita unmute semua. Ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya, dipersilahkan langsung bertanya, nanti biar langsung dijawab oleh Pak Agus begitu. Ya, sharing aja. Nanti bisa boleh yang jawab Kang Ben atau Mas Sofik loh. Sama-sama kita. Ya. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Atau kembali ke ini tadi, chat dulu. Tanya dulu. Pak Agus. Sedang tanya. Halo. Itu Mas. Ya, ada silakan. suara? Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Pak, siapa ini? Pak Ya, Pak Made Ibu Made Ernita Kurniawati yang resen. Oke, silakan. Monggo Ibu Made. Kedengeran ya Pak ya? Ya, kedengeran Bu, suaranya jelas. Pak saya mau nanya, kalau cari kenalan dulu, yuk kenalan dulu. Kenalan. Nama saya Ernita. Kalau dari nama Made pasti sudah tahu lah Pak, saya dari mana. Oh ya. Oh, dari Lampung ya Bu ya? Bukan. Dari Bali nih. Dari Bali. Ya, teman saya itu Pak. Saya Temanku pernah Pak ke Agus sana itu. nih. Saya pernah ke Bali ke tempatnya jenengan ya. Iya. BLP. Yang teknik ya Bu ya, teknik kayaknya. Iya betul. Oke. Makanya saya lihat tadi wajahnya kayaknya saya kenal. Oke, monggo Mbak Anita. Silakan. Nah, Mbak Anita. saya sudah pernah coba untuk mencari tim medsos itu. Pertama cari staf tetap. Ternyata hasilnya kan nggak maksimal. Habis itu saya coba juga freelance juga seperti tadi sarannya itu 3 kali deh kayaknya. Bulan pertama jalan, bulan kedua setengah kurang memuaskan, bulan ketiga mati gaya. Akhirnya saya stop, ganti lagi. Mungkin apa karena ini ya lembaga saya kan teknik gitu, jadi mungkin dia bukan bidangnya atau gimana gitu. Jadi yang 4 kali ya saya gitu. Bulan pertama bagus, kedua mulai turun, bulan ketiga udah kayaknya udah nggak mampu gitu loh. Ada nggak tips-tipsnya ya gimana apa? caranya? Maksudnya yang turun apanya Mbak? Yang turun followernya atau konten-kontennya sudah kurang Semuanya, bagus? semuanya. Jadi dari konten-kontennya, dari followernya, ya terutama kan dari konten juga gitu. Jadi sampai akhirnya bulan kedua udah mulai saya tegur, bulan ketiga mereka sendiri yang bilang akhirnya nyerah gitu. Jadi mati gaya gitu. 4 kali loh Pak. Jadi makanya saya ini kalau mau hire orang lagi atau mau cari freelance lagi itu ada tips-tipsnya nggak ya Pak ya? Artinya kan capek juga kalau misalnya harus ngulang lagi gitu. Apalagi kayak beberapa medsos itu kan karena kita serahkan, apalagi kalau memang dia freelance gitu kan, jadi kayak password dan sebagainya itu kita secure ulang lagi seperti itu, jadi lumayan juga.
Oke, Anita, saya mau tanya dulu. Panjenengan kan teknik, sebenarnya itu pasar yang panjenengan di lulusan SMA usia berapa? Banyakkan laki-laki atau perempuan? Atau? Kalau ininya banyakan sih laki-laki. Kalau usia rentang 18 sampai 40. Berapa? 18 sampai 40. Ya, terus? Laki-laki usia. Terus mereka rata-rata dari SMA atau SMK? Kebanyakan sih SMK. Cuman memang jumlah SMK di Bali itu yang teknik itu kan bisa dihitung dengan jari, Pak. Ya. Bisa dihitung dengan jari, paling di bawah 10 lah. Ya. Sebali itu di bawah 10. Sisanya itu pariwisata. Pariwisata semua. Ya. Gitu. Kebanyakan siswanya dari luar Bali atau dari Bali? Dari Bali sih banyak kan, Pak. Cuman memang kalau saya selama ini yang bikin banyak siswa itu kan karena saya sosialisasi ke sekolah-sekolah itu, Pak. Ya. Karena beratnya saya itu bersaing dengan sekolah pariwisata itu kan karena image-nya anak-anak itu dalam pariwisata jauh lebih menjanjikan dibandingkan di luar teknik. Makanya banyak bikin SMK itu dia lebih cenderung bikin SMK pariwisata dibandingkan bikin SMK teknologi. Malah kayak SMA itu yang sudah sekarat mau tutup, kalau dia sudah ganti aja SMA plus pariwisata, hidup lagi dia, bisa dapat siswa ribuan gitu. Ya. Oke. Ya. Halo? Ya. Oke. Itu ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Anita dari Bali. Luar biasa, saya pernah main ke sana. Memang keren juga. Di tempatnya beliau itu. Mas Sofik, langsung saya jawab. Ya, Mas. Silahkan, monggo Pak Gus. Oke, ya. Nanti daripada lupa, gitu ya. Oke, saya jawab dulu. Mungkin nanti bisa memang untuk Bali itu memang terkenalnya itu untuk pariwisata. Jadi kayak itu pariwisata. Itu memang sebuah brand ya. Itu sebuah brand yang melekat bahkan mendunia, itu memang di sana terkenalnya adalah pariwisata. Sehingga image kadang-kadang dengan anak muda itu pengen ke Bali, bekerja di sana, dia pasti rata-ratanya di pariwisata itu. Terus yang kedua berkenaan dengan di teknik, memang itu ya, kalau dikatakan untuk kalau dari sisi finansial, saya yakin sebenarnya bekerja di teknik, apalagi contoh, kayaknya di tempat jenengan ada AC juga ya Mbak ya? AC itu sebenarnya kan, mau sekali servis, saya mau tanya teman-teman ini, sekali servis AC itu minimal berapa, mengeluarkan berapa? 100.000, 150? Mungkin sekitar 150 ya, katakanlah kayak gitu. Nah di sini apa? Cuma mereka kadang-kadang anak-anak itu memang ketertarikan khususnya adalah bekerja di bidang teknik ini. Nah ini memang ini Mbak, panjenengan memang harus apalagi itu ya di Bali untuk benar-benar mengkampanyekan bahwa bekerja di teknik itu cukup menjanjikan. Kemarin kebetulan saya dengan juga Mas Jamil itu dari Airwap itu pada waktu itu salah satu perusahaan besar itu Denso itu untuk mau kerjasama dengan beberapa SMK di Jawa Tengah untuk membuka teknisi AC. Ternyata peminatnya itu lebih sedikit. Kadang-kadang anak-anak muda itu walaupun gaji sedikit tapi bisa mejeng itu lebih pede mungkin. Nah ini ya. Ini saya kira sebuah harus mengkampanyekan, mengkomunikasikan ya gitu khususnya di sini untuk memang butuh effort yang cukup ini gitu ya. Memang kalaupun banyak LPK ataupun LKP yang sama-sama teknik itu bekerja sama, saling bekerja sama, terus mengkampanyekan bersama-sama, dan seolah-olah bahwa memang, bukan seolah-olah, memang bekerja di situ sebenarnya banyak uangnya atau banyak duitnya, katakanlah kayak gitu.
saya kira perlu ini Mbak, kalau saya pertama perlu menggandeng teman-teman yang bidangnya sama. Walaupun itu menurut kita mungkin kompetitor tidak hanya di Bali, mungkin di luar Bali diajak kerjasama saling ini. Jadinya untuk saling katakanlah seumpama ada di Malang, kesulitan untuk penempatan katakanlah bisa saling kerjasama gitu ya. Terus yang kedua untuk tim. Masalahnya saya sendirian Pak di Bali Pak. Oh. Di Bali sendirian, wah hebat itu, enggak ada kompetitornya loh, malah enggak ada. Ini kadang-kadang itu bisnis kalau enggak ada kompetitornya malah repot loh. Jangan-jangan enggak ada marketnya ya Pak ya? Dan ini membuka market yang ini, memang gitu. Jadinya makanya membuka market itu lebih sulit daripada kalau memang sudah ada marketnya tinggal ikut-ikutan. Mungkin karena ini Pak, apa namanya? BEP itu lebih cepat kalau dia bikin sekolah pariwisata dibandingkan sekolah teknik. Oh gitu ya. Poinnya lebih cepat gitu. Sukanya jauh lebih lebih cepat. Pariwisata ya. Itu seperti ya, karena Dewi, break even poinnya paling lebih cepat dia, Pak. Oke. Kompetitornya jauh ya Mbak Made ya. Mbak Ernita, kompetitornya di Kudus. Di Kudus. Lah ini apa kompetitor? Saya itu kerjasama dengan Bu Yayu Kudus itu Bu Yayu iya. Ya, terus mungkin saya akan menanggapi tentang tadi untuk mungkin sudah berganti tim. Memang gini, prinsipnya sebenarnya, contoh saya memang pernah menggunakan tim freelance pada waktu itu. Apakah mereka benar-benar paham? Mereka itu orang kreatif, memang dia kreatif. Tapi belum tentu dia merasakan atau feel kita sesuai dengan pasar kita. Kadang-kadang memang tidak, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalau saya salah satu untuk di sosmed itu yang penting jangan katakanlah jangan putus gitu ya. Seumpama saya mengupload itu hari Senin, Rabu, Jumat, syukur-syukur kalau bisa tiap hari, katakanlah seminggu 3 kali aja. Hari Senin seumpama membahas tentang quote atau motivasi, hari Rabu tentang seumpama setelah quote katakanlah giveaway gitu ya. Terus berikutnya edukasi hari Jumat, terus hari Minggu mungkin cukup di story katakanlah tentang promosi kita, katakanlah kayak gitu. Tapi di situ apakah langsung efek? Sebenarnya tidak. Saya jujur, apakah seumpama ditanya, apakah Pak Agus itu sebenarnya dari Instagram itu langsung mereka daftar? Enggak. Sebenarnya saya hanya bahwa kita di situ adalah eksis kayak gitu. Terus yang kedua, katakanlah di Facebook juga sama. Mungkin kadang-kadang anak-anak muda sekarang milenial itu tidak begitu familiar memang dengan Facebook. Saya seperti Mbak Tia, siapa itu malah sekarang sudah tidak punya Facebook gitu ya. Tapi tidak apa-apa, saya paksa seumpama yuk kita memaksimalkan di sini. Jangan berpikir bahwa saya suka di IG, betul, tapi pasar kita adalah di sini. Nah ini adalah kontinuitas dan konsisten kita untuk mengupload. Walaupun di situ konten-konten itu kita bisa melihat, bisa mengukurnya katakanlah gini aja. Kalau kita mengupload hari Senin dengan konten gini, Rebu ini mana yang komennya bagus, mana yang ini, apakah ternyata yang like, yang komen hanya teman-teman LKP kita gitu, lembaga kursus gitu ya. Ternyata malah calon lead kita tidak tersampaikan mungkin. Nah itu memang kita ada tim tadi delivery di situ tadi yang lebih intens untuk komunikasi gitu ya. Kalau mereka sudah mulai ada yang tanya, mungkin kita tanya tentang nomor WA-nya. Berarti kita lebih intens nanti di WA. Terus juga untuk cara mungkin masih cukup powerful tadi ya Mbak Ernita untuk dengan pola presentasi. Betul, memang pola presentasi kami pun juga sama, juga masih melakukan kemarin untuk yang beberapa program kita masih presentasi, bahkan kita beberapa kali di sekolah itu ketemu ruang guru yang sebegitu digital, platformnya kayak gitu, ternyata dia pun juga masih presentasi ke sekolah-sekolah.
Dan tapi cuma memang cara mereka apa memberikan langsung buka anak-anak sekolah ini di apa namanya untuk Play Store disuruh langsung download, yang download hari itu dapat, yang belum download katakanlah download hari itu dapat giveaway, katakanlah dapat hadiah apa dari ruang guru dan lain-lain. Itu adalah pola-pola untuk ini ya. Walaupun presentasi tapi tetap mereka seberapa yang akan follow gitu ya. Contoh kemarin kita juga evaluasi Mbak, pada waktu kita presentasi di sekolah, katakanlah sekolah ini ada 4 kelas, ada 100 anak. Ternyata yang memfollow kita hari itu ada tambahan cuma ada 10 atau 20. Berarti komunikasi presentasi kita tidak kurang tersampaikan. Mereka mungkin ogah-ogah harus memfollow gitu ya. Ya mungkin kita pun memang hari ini mencoba untuk bikin grup khusus lewat WA. Kita mungkin ada kegiatan pendampingan atau istilahnya seminar atau ini yaitu lewat WA tapi dengan anak-anak milenial gitu ya. Walaupun mereka mungkin kadang-kadang setelah itu sudah anggotanya 200 ternyata ada 20 yang left gitu ya atau meninggalkan grup, enggak masalah saya. Intinya di situ kita tidak boleh sakit hati. Wong sebelumnya kita juga gitu. Gitu Mbak kira-kira. Intinya pokoknya di kiri tadi 2 teman-teman di sini kita tidak boleh baper. Intinya kita tidak boleh sakit hati. Mereka keluar, mereka mungkin kadang-kadang ini gitu ya, tapi tidak apa-apa gitu. Itu ya Mbak. Tapi intinya pokoknya sosmed apakah langsung ada hasil yang begitu nampak? Tidak. Sebenarnya sosmed itu kalau saya mungkin menurut saya itu sebenarnya untuk branding. Untuk branding lembaga. Ya. Gitu. Gitu mungkin. Ya. Iya, terima kasih, Pak. Oke, Mbak R. Baik, ini lagi ada tadi. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Minumnya mana? Boleh tanya Pak Agus. Oh iya. Oh, J. Weh, saking sinten nih? Pak Suratno ini kayaknya. Pak Suratno. Dari Karanganyar. Karanganyar nggih, Pak Agus. Pak Ketumilisi. Ini Pak Agus mau tanya. Kita banyak grup WhatsApp. Ya. Tapi kita di situ nge-share promo tentang lembaga kita. Tapi kok kebanyakan kalau di grup itu responnya kurang ya. Dan yang paling banyak nyentolnya, closingnya itu apabila kita japri gitu loh. Mungkin apa karena sekarang ini kita tuh udah kebanyakan grup gitu ya. Iya. Itu penyebabnya apa Pak Agus? Kok kalau di grup itu responnya itu kayak pada nggak peduli gitu loh. Tapi kalau di japri itu langsung ada sambutan, bahkan kadang banyak ada yang respon ya. Respon gitu. Oke. Itu aja sementara Pak Agus. Makasih. Terima kasih Pak Ratno. Kalau mungkin ini kumisnya ini yang tidak dilupakan ini. Ya, oke. Gini Pak, saya tak coba tanya ke panjenengan. Kalau di grup Pak Ratno itu ada seseorang pada waktu itu melontarkan atau melempar sebuah promosi atau apa, kira-kira jenengan tertarik ataupun merasa diwongnya atau enggak? Ya, kalau enggak, saya seperti diutarakan Pak Agus tadi, kalau ada promo apa-apa walaupun enggak tertarik, tetap saya enggak ketang sepatah dua kata kasih komentar gitu. Oke, sip. Itu panjenengan. Mungkin yang lain tidak pernah komen gitu ya. Enggak apa-apa. Bapak Ibu, kalau ada orang yang tidak komen, jangan sampai itu dikira mereka tidak perhatian. Bisa juga sebenarnya mereka buka. Saya pernah di grup itu, di grup pendampingan teman-teman UKM itu, saya biasanya seumpama berapa hari sekali mengirim tentang motivasi gitu. Saya hentikan kurang lebih beberapa bulan, itu beberapa kayak Michael dan lainnya itu japri saya. Pak Agus, ini saya tunggu motivasinya kok udah 2 minggu kok enggak ada kata motivasi. Oh berarti sebenarnya walaupun mereka tidak pernah komen, tidak pernah memberikan jempol pun tidak, itu ternyata mereka rata-rata membaca. Itu yang pertama.
Yang kedua, memang betul Pak Ratno. Saya sendiri juga merasakan, makanya tugas tadi dari tim delivery CS itu, sebenarnya di situ adalah banyak komunikasi lewat WA. WA itu memang orang merasa diwongke, itu biasanya kalau kita japri, apalagi disebutkan namanya. Nyuwun sewu Pak Ratno, kebetulan ini saya menyampaikan ini Pak Ratno. Kalaupun Pak Ratno tidak berminat, tidak apa-apa. Cuma saya hanya menyampaikan bahwa fungsinya ini. Gitu. Mungkin kita akan merasa lebih tertarik. Ya, itu. Jadinya karena dia menyapa dengan kita. Orang itu kalau disapa, apalagi dengan disebutkan namanya, itu lebih senang ya. Iya, iya. Ya, betul ya. Ya itu. Ya. Betul ya Mas Sofik ya? Ya, betul Pak. Betul. Betul ya. Dan grup itu di grup. Saya memang di grup iya, tapi di sisi lain tetap saya sendiri powerful itu adalah lewat ke person. Ya, person pun mungkin teman-teman kalau lewat WA pakai broadcast. Tapi ingat, pada waktu kita broadcast, tapi yang mereka kalau tidak menyimpan nomor kita, broadcast itu masuk enggak? Enggak. Enggak. Nah, kan enggak masuk. Berarti apa? Makanya kadang-kadang itu Pak Agus enggak nyimpen nomor saya toh. Tolong disimpan toh Pak Agus. Mungkin suatu saat dia nanti akan broadcast saya. Katalah kayak gitu. Saya pun juga kayak gitu. Kalau tidak terkirim berarti saya japri ke person. Tetap Pak, memang yang lebih powerful itu kalau kita japri ke person, apalagi kita menyebutkan namanya yang kita kirim. Mungkin itu. Oke, makasih Pak Agus. Sama-sama Pak Ratno, semoga jenengan tambah sukses. Amin, amin, amin. Dengan itu. Ya, terima kasih. Ini Pak Agus, kita kembali lagi ke pertanyaan yang ada di chat ya. Tadi Mbak Devina dari Batam tadi menanyakan, sangat berpengaruhkah jika kita sudah tes Tivin lalu bergabung di tim kreator? Jadi Mbak Devina ini seorang tipe insting, Pak. Wah, ini saya tanyakan. Insting tim kreator pas atau enggak? Sebentar ya. Ditanyakan psikolognya belum? Wah, mic-nya keren, bagus. Mic, keren ya, Pak. Ya. Oke, mohon maaf, saya tinggalkan kursinya sejenak. Saya tanya ini, karena sebenarnya yang punya lisensi untuk Steven bukan saya, tapi tim, kebetulan gitu. Memang kalaupun ini saya tanyakan, kalau di insting itu sebenarnya anak saya itu insting ya. Dinar itu kebetulan, kalau anak saya intuiting, Dinar itu intuiting. Anak intuiting dia itu kalau ngomong itu sukanya itu kayak seperti anak menghayal. Jadi gitu ya. Saya nanti ya kalau sudah besar saya pengen punya usaha saya robot ya. Oh ya nggak apa-apa. Oh bagus itu gitu. Sebenarnya terus terang kemarin lulus SD itu saya pengennya tidak sekolah tapi istri saya keberatan gitu ya. Karena saya tahu ini anak insting, intuiting. Ya, gitu. Ini potensi gitu ya. Kemarin pas ketemu itu, wah saya pengen berwirausaha gitu. Karena saya lihat potensinya gitu. Cuma karena istri tidak mengizinkan, akhirnya tetap disekolahkan gitu ya. Dan dia butuh dukungan dari keluarga untuk bawa sekolah dulu. Gitu. Terus yang kedua untuk nanti bisa ini Mbak, terus terang saya tidak hafal untuk harus buka kitabnya gitu ya. Nanti pasnya apa, jadinya itu apakah ini kalau insting itu sebenarnya di tempat apa saja bisa. Kalau insting ya, istri saya itu insting kayaknya. Insting itu orangnya baperan ya, kayaknya. Jadi dikit-dikit ngambek kayak gitu ya kayaknya gitu ya. Itu kalaupun di tim kreator dia kayaknya kurang pas itu. Kayaknya loh, nanti coba kita lihat dulu, saya nanti bisa japri ke saya Mbak. Saya tidak begitu hafal kalaupun untuk yang itu masuk Mbak. Apa tadi? Devina ya. Memang kalaupun kebetulan kalau untuk apa tadi? Steven itu yang dapat lisensi bukan saya. Itu jadinya Mbak Mus yang yang ngurusi untuk Steven. Ya. Nanti bisa japri WA ke saya untuk
Nanti bisa saya jawab, saya jelaskan nanti. Oke, Gitu, baik. Terima kasih. Jadi Ya. Mbak Devina nanti bisa japri Pak Agus ya. Nanti boleh nomornya di-share di sini Pak, biar nanti teman-teman yang pengen belajar. Boleh, saya share ya. Oke, baik. Mulai. Ya. Lalu kita lanjut ya. Ini masih jam 20.51, lebih 51 menit. Masih ada waktu. Kita masuk ke pertanyaan lagi ya Pak Agus. Iya, Mas. Di chat ini ada pertanyaan dari Kuliner Unity. Ini enggak? Ya, kalau kita tidak punya kemampuan yang bagus dalam hal komunikasi dengan tim, lalu apa yang kita harus lakukan, Pak? Kalau kita tidak punya kemampuan dalam komunikasi yang bagus, kemampuan komunikasi dengan tim maksudnya mungkin gitu. Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Bukan dengan customer ya? Bukan dengan customer, tapi dengan tim. Dengan tim ya, oke. Ya, gitu. Sebenarnya gini, komunikasi dengan tim itu tidak harus dengan kita ngomong banyak. Memang terus terang ini Bapak Ibu teman-teman semuanya, saya sekarang cenderung tidak seperti dulu. Kalau dulu itu saya kebanyakan top down, tapi sekarang saya banyak button up. Berarti apa sih sebenarnya ide-ide dari teman-teman gitu. Hari ini yang kita lakukan kebanyakan ide dari teman-teman. Saya mungkin nggak usah, kalau ngobrol itu saya sebenarnya nggak usah banyak ngobrol dengan teman-teman gitu ya. Mereka ngobrol A, ngobrol B, kita dengarkan saja gitu ya. Terus kita mencatat, saya mencatat kira-kira, oh idenya Mas Amin itu seperti ini Pak. Untuk memaksimalkan follower, kita harus melakukan langkah-langkah ini. Oh ya, kalau untuk apa kita memaksimalkan di YouTube kita sekarang bagaimana? Oh ya, kita untuk menaikkan view berapa gitu. Itu biasanya malah mereka Mas. Jadinya sekarang banyak dari ini, terus saya tinggal hanya mensupport saja. Tinggal mensupport terus apa yang Mas Amin, Mas Alwi, apa yang bisa saya harus Pak Agus lakukan. Pak Agus gini aja, mungkin untuk bisa enggak untuk beli ini, untuk menambah ini dan lain. Oh ya, insya Allah mungkin pas ada rezeki kita mungkin untuk menambah ini, katalah kayak gitu. Itu saya kira jadinya memang saya banyak dari sekarang dari bawah. Jadinya teman-teman saya banyak mendengar. Sekarang saya telinga saya lebarkan sekarang. Saya sekarang banyak mendengarkan kan karena saya merasa sudah anak-anak muda itu luar biasa. Jadinya idenya itu apa yang ininya itu luar biasa. Saya lebih baik sekarang banyak mendengar saja gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Kalau pengalaman saya Pak, untuk saya dulu juga agak lemah dalam membangun komunikasi dengan tim Pak. Jadi yang saya lakukan, saya ada program kita namakan Weevil. Jadi seminggu sekali itu kita adakan meeting atau sekedar ngobrol dengan tim. Yang di situ mereka menceritakan, menyampaikan feel-nya. Jadi yang dirasakan selama 1 minggu ini apa gitu. Dan di situ juga ada menyampaikan hal-hal yang sudah diraih selama 1 minggu itu, meskipun hal-hal yang kecil gitu, tidak harus berhubungan dengan pekerjaan, tapi bisa dengan keluarga, dengan teman dan hal-hal di luar pekerjaan. Jadi kita membangun komunikasi dari situ, kemudian mereka juga menceritakan harapannya selama 1 minggu ini apa. Jadi tidak harus berhubungan dengan pekerjaan juga. Jadi misalkan minggu ini harapan saya bisa bawa keluar ibu saya jalan-jalan misalkan seperti itu. Dengan hanya mendengarkan seperti itu mereka senang sekali. Gitu. Jadi saya membangun komunikasi itu dan itu sangat efektif sekali. Dari situ kita membangun chemistry dengan tim. Gitu. Jadi untuk membicarakan masalah pekerjaan itu semakin mudah. Gitu Pak Agus. Ya, oke. Saya kira yang disampaikan oleh Mas Ovik, Weevil ya Mas ya? Weevil ya, gitu. Ya, Weevil itu saya kira cukup powerful Mas, jadinya gitu. Kalau Mas Ovik tadi seminggu sekali ya? Iya. Saya terus terang jadinya kalau di tempat kami itu, sejak tahun 2009 ya,
kami itu pagi itu membaca, saya mohon maaf karena kita kebanyakan ada juga sebenarnya yang tim kita juga beragama lain, tapi kebanyakan kita memang Muslim. Kita biasanya membaca Asmaul Husna. Setelah membaca Asmaul Husna, kita membaca visi misi, selanjutnya adalah visi dan budaya kita. Ya, budaya kita sebenarnya kan first love. First love itu kan cinta pertama gitu ya. Kita berharap itu adalah customer kita itu adalah cinta pertama kita. Katanya cinta pertama itu sulit dilupakan. Saya mau tanya ke Mas Sofik, apakah istrinya Mas Sofik cinta pertama atau bukan? Bukan. Bukan ya. Kang Ben istrinya sekarang cinta pertamanya atau enggak gitu? Jangan-jangan enggak juga itu ya. Enggak juga. Ya. Enggak juga ya. Ya, jadinya di situ Mas. Memang terus kita juga membaca arti. Memang di situ kita bercerita kalau memang pada waktu itu di Mas Sofik seminggu sekali. Dan di situ memang pagi biasanya kita juga istilahnya sedikit mungkin 5 menit ada waifel lah atau cerita gitu ya. Cerita memang saya kira bagus sekali, mungkin bisa untuk menceritakan ibunya, mungkin keluarganya ataupun cerita apapun atau apa yang sudah diraih katakanlah gitu, prestasi apapun itu. Mungkin apakah dia berangkat pagi ini ternyata dia tadi ada kecelakaan dan dia menolong kayak gitu. Bukan hanya memvideo tapi menolong gitu ya. Kayak gitu mungkin itu bisa diceritakan gitu. Itu saya kira bagus, itu juga cara komunikasi yang cukup bagus, itu memang masing-masing mungkin nanti punya cara gitu ya. Itu Mas. Makasih Mas Sofik. Saya kira sudah Mas Sofik sharingnya juga bagus gitu. Dengan waifel itu kan singkatan ya Mas. What I feel apa itu? Itu pokoknya intinya gitu. Pokoknya apa itu, yang kita rasakan lah intinya kayak gitu. Gitu. Baik, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Atau ada yang mau pertanyaan langsung ini? Bertanya langsung? Ya, saya coba dulu. Iya, ada Pak siapa? Bisa raise hand dulu, Pak? Ini dari Pak Medi. Pak Medi. Pak Medi. Ya, Pak Medi. Silakan. Mbak Devina nanti dulu. Mau sharing dulu ini. Oke, ya, monggo. Materinya bagus sekali. Memang manajemennya harus begini. Selama ini kita kan tidak tahu posisi kita sebagai apa ini. Jadi pandemi ini membuat kita semua terkapar ya. Jadi kita. Pak Medi dari mana ini? Oh, sorry. Terima kasih host, moderator. Saya langsung bilang. Ya, dari Pak Medi, Serui, Papua. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke. Papua. Sorry, langsung nyelonong. Ya, pandemi bukan sebagai kambing hitamnya, tapi memang kenyataannya sudah, kenyataannya gitu. Sampai sekarang untuk kita mendapat kelas kursus atau pelatihan itu, yang kalau sampai bulan ini ya kita sudah bisa dapat sekitar 6 gelombang atau 7. Tapi ini sampai bulan Agustus sudah lewat dari setengah tahun ini kita baru dapat 3 gelombang. Miris sekali. Dan tim yang kita bentuk akhirnya yang kalau bukan tim sebenarnya bukan tim ini. Regu ini cuma 6 orang. Ya akhirnya cuma 2 yang aktif kerja. Yang lain lepas saja. Nah, di sini dari manage yang ada ini, tim kreator, traffic maker, tidak mampu dan finance, mengatasi. Ini dari 2 orang ini ada tips ya untuk memang 4 ini harus ada ya, sebab berguna sekali. Sebab kami sebelumnya memang aktif sekali di media sosial, di Facebook, dan kita tekniknya bukan menawarkan produk, tapi kita memberikan konten yang kegiatan dari lembaga. Jadi secara tidak sadar mereka kita sudah promosikan. Jadi mereka tanyakan itu. Dan banyak yang hubungan langsung datang gitu. Padahal kita tidak promosikan produk, cuma kita kasih tunjuk kita ada kegiatan bakti sosial begitu, pembagian masker begitu, terus ada kegiatan-kegiatan lain. Jadi tidak mempromosikan selling berarti ya Pak ya? Ya, jadi mungkin
apalagi apakah ini sudah lebih dari cukup? Dan kita cuma 2 orang yang bekerja. Sementara ini nanti ke depannya kita akan kumpul tim lagi. Tips dari narasumber, kira-kira langkah apa yang kita lakukan dengan keadaan yang ada ini? Baik, terima kasih Pak Medi. Salam sejahtera kita semua. Ya. Monggo Pak Agus bisa langsung dijawab. Terima kasih Pak Medi dari Papua ya. Salam kenal Pak dari Jawa Tengah. Ya, Papua. Ya, salam kenal. Saya jujur hari ini yang kursus ke tempat saya itu kalau nggak salah yang banyak itu dari Papua. Tapi memang Papua yang kuliah di Semarang mungkin di Untak atau di Unika dan lain-lain. Gitu ya. Itu paling banyak dan mereka cukup loyal. Saya senangnya itu loyal. Dan mereka itu kalau sudah 1-2 itu merekomendasikan temannya dan lain-lain. Ya, saya kembali ke ini Pak Medi tadi yang mungkin timnya sebelum pandemi ada sekitar 6, sekarang jadi 2. Tetapi bagaimana kira-kira dengan hanya 2 tim untuk membagi, tadi kan ada 4 tim kreator, traffic maker, delivery. Ya, sebenarnya kalaupun hanya 2, katalah gini Pak Medi, mungkin dari 2 orang itu yang kuat di kreator, tim kreator itu mungkin teman-teman sekarang banyak ya, kemarin gradasi aja memberikan bonus, ya Kang Ben ya, memberikan, saya kayaknya belum dapat nih, bonus 1.000 apa itu? Template ya Pak ya? Template itu ya, itu saya kira PPT. Luar biasa itu saya kira ini, tapi saya belum nanti Mas Sofik ya, saya dikirimi. Siap. Itu saya kira memudahkan, katalah si A ini membuat tim di situ, tinggal template-template itu saja, tidak harus pakai Corel, Photoshop, sudah sebegitu mudahnya untuk tinggal mengedit, memasukkan foto dengan pakai apa namanya PowerPoint itu ya. Saya kira gitu. Itu saya kira sekarang PowerPoint itu cukup bagus sekali apa namanya untuk pengembangan khususnya di digital sekarang. Itu saya kira. Katalah diambil 2 orang kekuatannya di mana. Lah, Pak Medi sendiri kan membackup. Saya jujur juga membackup Pak. Saya banyak membantu di traffic maker. Kalaupun saya di tim kreator, paling saya hanya memberikan masukan atau kadang-kadang saya juga pas saya punya ide yang cemerlang atau kira-kira oh ini kayaknya pas nih, saya mungkin membuat sendiri ya pakai PowerPoint gitu aja, terus saya share di grup, terus ini ya kita besok mungkin akan kita tampilkan ini. Kalau enggak kita mungkin kita mengikuti apa sih yang mau kita naikkan sebenarnya. Contoh sama teman-teman di bidang apa namanya menjahit katalah kayak itu. Yang menjahit itu yang mau diangkat apa nih konten-kontennya? Mungkin tentang trik bagaimana cara mendesain tren baju milenial sekarang, katalah kayak itu. Terus berikutnya dibikin apa itu yang halaman bercarousel atau apa itu ya? Berikutnya itu. Nah, itu saya kira mungkin mencari aja enggak apa-apa. Sekarang materi di Google itu kan sudah cukup banyak ya. Jadi kayak gitu. Cuma memang harus menyempatkan itu mungkin 1 orang khusus di membuat itu konten, mungkin 1 hari mungkin menyempatkan 1 hari untuk konten. Panjenengan mendampingi, katalah Pak Medi mendampingi. Nah berikutnya traffic maker mungkin banyak untuk melike, mungkin jenengan sendiri tidak apa-apa. Nah satunya saya nggak tahu apakah perempuan atau laki-laki atau 1 lagi atau seumpama istrinya panjenengan gitu ya. Di situ mungkin banyak yang didobeli aja yang di CS tadi, apa namanya, delivery CS sama di finance, mungkin 1 orang tidak apa-apa. Saya kira kayak gitu. Kebetulan laki perempuan ditambah saya memang 3 sih. Bertiga ya. Silakan mungkin saya cenderung Pak Medi memposisikan di tengah, bisa banyak membantu di traffic maker atau kadang-kadang juga membantu di apa namanya di kreator ini. Terus yang kedua, satunya mungkin ini khusus di delivery, tapi kadang-kadang mungkin membantu untuk like atau komen dan lain-lain itu nggak apa-apa. Ya memang harus menyempatkan gitu, menyempatkan 1 hari mungkin pagi setelah masuk seumpama jam 9, mungkin hanya 30 menit saja, mungkin harus menyempatkan 30 menit untuk membuka itu. Kalau memang 1 hari itu enggak ini, mungkin gitu. Sebenarnya saya yakin bisa, memang kita selaku leader, makanya tadi di
poin pertama tadi leadership kita untuk mendampingi saja. Ya, untuk mendampingi, untuk komunikasi, gitu ya. Ya, memang untuk tim ini memang saya berarti sekali. Saya belajar banyak macam seperti pertandingan Formula One ya. Mereka kan harus ada tim, satunya harus menang, satunya backup. Memang dibutuhkan sekali. Tapi ya keadaan ini mungkin konsen di Facebook ya. Mungkin teman-teman bisa masuk komen, like di saya Facebook. Ya. Endorse ya, minta maaf di Wikom Serui Papua. Siap. Papua itu Siap, yang Kak Dewi, banyak yang Kak Medi. tertarik gitu. Bisa. Mari lihat. Ya. Oke. Mari lihat. Hah? Halo. Iya Pak Medi. Jadi mungkin bisa juga loh ya, karakter customer di tempat panjenengan dengan tempat kami di Semarang mungkin berbeda. Mungkin saya nggak tahu apakah di sana mungkin kalau WA itu mungkin hampir semuanya ada ya. Ya. Kita mainnya di WA juga itu. Betul Pak. Jadi, sebenarnya Pak Medi, walaupun di Instagram, di Facebook, sebenarnya kebanyakan kita di delivery itu pekerjaan yang cukup intensif ya istilahnya gitu. Itu yang intent itu yaitu di WA Pak. Di WA. Kita sebenarnya di WA itu sebenarnya masih hari ini hampir semua orang bangun tidur itu yang dibuka WA-nya ya. Nah, kayak gitu jadinya. Terus kita kemarin seumpama story di WA. Story di WA itu saya awal itu seumpama yang lihat itu kan kelihatan ya. Mungkin hanya 100, target kita bulan ini katalah naik jadi 150, bulan depan jadi 200 katalah kayak itu. Sehingga nanti yang melihat story kita di WA itu akan bertambah. Mungkin akan sampai 200, sampai bahkan 300 gitu. Itu saya kira cukup ini. Jujur saya selama pandemi ini saya banyak mengambil hikmahnya. Jadinya kayak gitu. Tim saya merasakan lebih kreatif. Kebetulan saya tidak berkurang, tim saya tidak berkurang, tapi kita memang memaksimalkan. Kalaupun dibilang jujur saya hari ini malah peserta didik kita naik. Mungkin berapa persen? Pokoknya banyak gitu ya. Pokoknya naik yang selamanya. Tapi memang kita banyak di online. Cuma cara kita. Makanya tadi saya sampaikan bahwa dari ini nanti yang sudah terkumpul ini nanti saya bikin kolamnya. Jadi gitu. Saya bikin kolam khusus. Jadi ini yang kira-kira senada dan seirama. Kalau seumpama ini kebanyakan contoh nih. Seumpama pasar saya, ternyata guru-guru SMK, guru-guru SMK itu senangannya apa sih? Saya kadang-kadang diskusi, Pak Umar, jadi ini apa sih yang dibutuhkan teman-teman hari ini? Oh, seperti ini Pak Agus gitu ya. Oke, kalau gini akhirnya saya mencoba melemparkan sesuatu kira-kira menarik enggak? Ternyata kemarin responnya cukup positif. Berarti saya membuat kolam ini khusus untuk guru SMK. Terus berikutnya saya cari kumpulnya guru-guru SMA itu di mana, SMK itu di mana. Ternyata mereka punya peer group, punya grup sendiri. Oh, pemasaran itu punya grup sendiri, akuntansi punya grup sendiri, terus jurusan otomotif punya grup sendiri. Lah itu saya masuknya ke itu, Pak. Saya harus punya kenalan satu di situ. Contoh kayak gitu itu di Facebook paling gampang sekali, Pak, untuk dapat itu ya. Dia statusnya itu kita bisa masuk ke grup mereka itu. Iya. Akhirnya saya pilah-pilah Pak. Guru aja ini saya pilah sendiri. So mama ini guru SMK. Ini gitu. Teman-teman LKP itu juga saya grupkan sendiri. Ibaratnya kayak gitu kalau nanti ini. Yang senada katalah dengan teman-teman PKBM katalah kayak gitu. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi ya semangatnya luar biasa Pak Medi ini. Di sana jam 11 malam ya Pak ya? Siap. Tadi kayaknya ada Pak Joko nih. Pak Joko hadir. Oh iya, tadi. Kita rajin ikut kegiatan-kegiatan ini karena memang harus banyak jam terbang untuk hal ini. Setelah itu kita target 1-2 bulan ke depan kita sudah landing. Kita sudah lepas. Banyak sekali kita harus dapat pengalaman dari teman-teman yang di luar sana. Saya juga ini banyak belajar loh dengan Pak Medi loh. Sebenarnya teman-teman bertanya itu saya belajar. Sebenarnya belajar.
Jadi terima kasih Gradasi sudah Ya. memberikan kita wawasan yang bagus. Ya, Dan ada terima memang kasih. saya nggak gabung dengan grup-grup yang lain juga untuk yang hal-hal yang Oh iya. Baik. Terima kasih Terima kasih Pak Maidi. Sukses untuk Papua. Makasih. Baik. Jadi yang disampaikan oleh Pak Agus barusan itu tadi mengenai menentukan siapa segmentasi market kita ya Pak ya. Iya. Gitu. Jadi bagaimana menentukan segmentasi market kita. Kalau di bahasa bisnisnya itu buying persona ya kalau nggak salah Pak ya. Jadi kita menentukan background-nya apa target market kita itu siapa, bagaimana, kemudian dari segi keuangannya menengah ke bawah, menengah ke atas, bagaimana, kemudian online behaviors-nya itu seperti mereka menggunakan Facebook kah atau Instagram kah atau Twitter kah begitu. Ya. Kemudian dicari juga apa yang mereka cari. Ya. Kemudian ada juga apa impian-impian mereka, apa ketakutan mereka. Itu kalau dulu yang ya, betul tentang Mas. buying persona ya Pak ya. Itu teman-teman juga bisa apa mencari bagaimana menentukan buying persona tadi. Ya. Di Google banyak sekali. Pak Joko, halo Pak Joko. Oh ini Pak Joko ini. Halo Mas Agus. Ayo Pak Joko, ini sharing apa ini Pak Joko ini? Wah. Sedang ini ya mengendarai mobil, nyopir ini Pak. Mohon maaf loh Pak, sharing loh Pak Joko ini. Wah ini subuh ini. Matur nuwun, sudah sharing ke teman-teman. Pak Joko ada sepatah dua kata Pak Joko atau mau sharing juga? Yang jelas teman-teman tetap semangat. Siapapun yang ngomong kita terima, kita aplikasikan ya. Sangat bagus sekali apa yang disampaikan Pak Agus sebagai referensi untuk kita maju. Nah, jadi kalau sering saya katakan yang penting bukan yang kita ketahui tapi apa yang kita lakukan dengan yang kita ketahui. Supaya apa yang disampaikan teman-teman di Gradasi ini langsung besok diaplikasikan walaupun bertahap 5% dulu, 10% dulu, sehingga perilaku bisnis kita akan ada progres gitu ya. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Mas. Sama-sama, terima kasih banyak Pak Joko. Sama-sama Pak Joko, terima kasih, luar biasa. Jadi yang disampaikan Pak Joko tadi mengulang, bukan tentang apa yang kita ketahui, tapi apa yang sudah kita lakukan, gitu. Dengan apa yang kita lakukan. Gitu. Setuju Mas. Jadi kalau teori aja percuma ya Pak ya, yang penting harus action gitu ya. Ya. Makanya yang ditakuti pendekar itu bukan berapa jurus yang dimiliki, tapi satu jurus, tapi dilatih mungkin 1000 kali itu 1000 yang malah ya. Oke, betul sekali. Berarti action itu ya. Iya, betul. Pak Joko, Pak Agus sebenarnya ini waktunya sudah menunjukkan jam 9:04. Tapi sebenarnya masih banyak pertanyaan ini Pak. Masih banyak pertanyaan. Bagaimana teman-teman? Apakah masih lanjut? Kita sepakati sampai jam 12 atau sampai subuh. Kalau dari Papua lanjut aja Pak. Wah. 15 menit lagi bagaimana? Oke. Jadi sampai jam setengah 10 ya? Ya, siap Mas. Ya. Ini saya mewakili 2 pertanyaan dari Mas Anhar Solo dan siapa Mas? Mas Anhar Solo dan ada Pak Suparnyo Ikim nih. Pak Suparnyo. Ini 2 pertanyaan yang sama ini Pak. Jadi idealnya membangun tim itu butuh berapa persen sih gitu? Kalau Pak Parnio menanyakan tadi saya lihat tadi butuh 5-6 orang gitu. Idealnya gitu untuk yang Pak Agus sampaikan tadi dari tim kreator, traffic maker, delivery CS dan finance tadi idealnya berapa orang begitu Pak? Ya. Oke, terima kasih Mas Ovik. Pertanyaannya terima kasih ada Mas Anhar Solo sama Mas Parnyo. Ya. Matur nuwun Mas Parnyo, Ketua Gradasi Jawa Tengah. Ya. Ketua saya ini. Ya. Ya, kalaupun ditanya tim idealnya berapa, ya memang kalau kita bicara ideal, itu paling enggak, katalah minimal itu di satu titik itu mungkin ada 1. Katalah kreator 1, traffic maker 1, terus di delivery 1, finance mungkin tidak harus
ya minimal katalah kalau dengan pemiliknya katalah 4 lah gitu. Itu kalau ideal, minimal. Tapi kalau tidak apa-apa. Tadi Pak Maidi sekarang tinggal punya 2 tim sama 1 beliau sendiri. Saya kira juga tidak apa-apa. Seumpama ada Ibu, Bapak Ibu, mungkin Pak saya dengan tim saya bagian admin 1. Admin ini ya mungkin kita upgrade, kita ikutkan kalaupun ada pelatihan apa. Sekarang juga banyak, ini saya kira gradasi ini pelatihannya lebih ke digital, saya kira luar biasa ini. Dan Kang Ben juga pendamping UKM. Saya kebetulan pendamping UKM di Semarang dan Demak di Rumah Kreatif. Itu saya kira kita bisa mengambil hikmah dari situ, dari komunitas-komunitas itulah. Kembali ke tadi mungkin tim walaupun 1 mungkin diikutkan sehingga nanti katalah memaksimalkan seumpama konten itu tadi. Akhirnya kok gradasi ini mengeluarkan template yang gratis sekian. Ya, kita berusaha ikut, nanti hanya mendesain. Kalau memang mentok, mungkin bisa juga kita dibantu oleh itu tadi, mungkin orang lain. Seumpama orang lain dari luar, mungkin tadi, tapi Mbak Erlina tadi ternyata dari luar feel-nya atau rasanya itu berbeda dengan rasa yang kita mau. Mungkin tidak apa-apa, tapi minimal itu memang orang kadang-kadang sekarang melihatnya itu tampilan dari media kita, sosial itu, online kita itu seberapa kita aktif gitu ya. Seberapa kita selalu mengupload, seberapa kita aktif interaksi. Istilahnya bahasanya adalah seberapa kita interaksi gitu. Terus selanjutnya kalaupun kita ke pembagian, memang kalau tidak tim kreator digabung dengan tim traffic maker, tidak apa-apa. Katakanlah 1 hari bikin 1 konten, mungkin Instagram sama Facebook disamakan pada waktu nguploadnya sama, copywriting-nya katakanlah sama, kalimatnya. Ya, kalimatnya sama. Setelah itu di traffic berarti apa? Sekalian mungkin itu tadi menyempatkan 1 hari selama 30 menit bersama-sama like, komen. Terus berikutnya sore apakah juga menyempatkan? Kalau tidak ya minimal sehari sekali. Kalau tidak 2 hari sekali. Ya. Syukur-syukur kalau tiap hari terus upload ini juga dan lain-lain gitu. Makanya saya kadang-kadang kalaupun ada kursus rias pengantin itu dari Demak itu Florence atau siapa, saya mengikuti itu kontennya itu bagus ya. Update terus gitu. Walaupun memang tidak secara langsung terus kita update terus kayak gitu 1 bulan terus kita mendapatkan siswa banyak dari situ, enggak. Tapi sekali lagi sosmed itu sebenarnya untuk membranding lembaga kita. Itu. Ya, itu Mas. Syukur-syukur kalaupun timnya satu tim itu katalah tim kreator 2, traffic maker 2, delivery CS mungkin 2, terus tambah finance 1, 7 gitu. Itu lebih efektif lagi gitu ya. Tapi kalau enggak apa-apa. Yang penting kira-kira yang beririsan. Tim kreator dengan traffic maker beririsan jadi 1, mungkin kalau enggak ada 1 orang. Lah, pemiliknya kita mungkin selaku owner mungkin kita membantu di situ lah nanti di delivery CS mungkin 1 cewek yang ngurusi WA terus gitu ya. Jadi kayak gitu. Memang WA itu perlu orang yang telaten gitu ya. Orang yang telaten. Gitu Mas. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi idealnya tim itu ya sesuai kebutuhan bisnisnya masing-masing ya Pak ya? Ya, betul sekali. Sesuai kebutuhannya. Baik, kemudian ini Pak masih ada pertanyaan lagi dari Bu Dwi Lestari. Ini dari Sumbar ini ya, Sumatera Barat. Jadi bagaimana caranya mempunyai tim manajemen yang seia sekata, mau nurut perintah atasan gitu. Ada ngelawan tuh Pak. Ada yang ngelawan kayaknya. Iya, susah nih, apalagi di desa ya. Justru kok nggak kelihatan nih wajahnya ini. Udah ngantuk Pak. Oh, ngantuk sambil tidur ya. Sambil dengerin. Iya, oke, enggak apa-apa. Ya. Intinya bagaimana tim biar manut gitu ya. Manut ya. Nah, gitu ya. Kadang-kadang ngelawan kok disuruh tuh Pak. Ganti aja Bu, ganti. Yang paling gampang itu tadi ganti ya, katanya ganti Mas aja. gitu ya. Ya, tapi susah ngajarin lagi Pak. Ya, pada prinsipnya kita selaku leader itu memang harus sabar untuk mendampingi dan yang paling utama itu memang
setelah katalah kita punya mereka, kita berikan pekerjaan lah. Masing-masing orang itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Katakanlah tim kita ini dia suka mendengar, atau dia suka menulis, atau dia suka melihat visual, jadi kayak gitu. Kalau memang dia tipenya, kalau diberitahu gini, no, katalah gitu, kalau bahasa Jawa Tengah, no, kok jaluk tulung iki dikerja nih, kok tidak dikerjakan? Apa mungkin yang gampang ditulis saja ya, ditulis kita serahkan, ini tolong ini anu ya, oh ternyata dia hanya cukup saya beri tulisan, ternyata satu hari selesai. Mungkin gaya-gaya itu mungkin perlu diselami juga, masing-masing orang itu punya karakter. Mungkin bisa juga tim kreator itu cukup bagus kalau membuat apa namanya kreatornya, tapi mungkin diajak komunikasi itu sulit, mungkin kayak gitu. Kalaupun di WA, tapi tidak apa-apa, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Yang pasti tergantung dari komunikasi kita, apakah yang lebih mudah lewat mendengar, di telepon langsung, ataupun cukup di WA selalu dibaca dan lain-lain. Nah, untuk dari situ akhirnya nanti kita biar tahu, karena itu jangan disamakan, ada dua ini ternyata yang satu sukanya mendengar, satu sukanya visual, sehingga pasti berbeda untuk komunikasi. Itu cara aja, mungkin kalimat yang kita sampaikan itu juga sangat penting sekali. Mungkin Mas Taufik atau teman-teman yang lain punya pengalaman, nggak apa-apa, untuk biar manut tadi. Oh, gitu ya. Ya sebenarnya jalan-jalan gitu ya. Oh iya, jadi yang dinaikin gajinya. Pripun Mas Kang Ben? Kayak lagunya Ari Lasso itu loh. Apa? Iya kan? Sentuh hatinya katanya. Oh iya, sentuh hatinya. Kadang-kadang maunya uangnya Betul. aja, Pak. Udah dikasih uangnya, kerjanya nggak ya. mau. Ya. Namanya ya gimana lah, Pak, gitu. Ya memang anu Bu, mungkin sekarang itu ada istilah MBO, manajemen by objektif itu ya. Sekarang yang lagi ini, kalau anak-anak muda sekarang itu mungkin sekarang lagi, mohon maaf, mungkin di kalangan eksekutif itu sekarang ada manajemen by objektif. Jadinya kalau MBO itu jadinya by hasil. Jadinya by hasil. Seumpama hari ini dia membuat konten berapa, dulu memang gini Bu, saya cenderung itu pakai perasaan. Maksudnya pakai perasaan itu dia datang ini terlambat atau tidak, ini terus dia itu kelihatan sibuk atau tidak. Saya sekarang sudah tidak begitu urusan. Sekarang saya, kalau dulu pimpinan itu tersendiri, Ibu, sekarang itu saya jadi satu. Jadinya sekarang tidak ada ruang pimpinan. Saya sudah tidak ada. Jadinya saya menyatu dengan teman-teman. Jadi satu hari itu saya, ya wis kumpul. Saya di depan laptop, dia mungkin Mbak Sila di depan komputer, ada Mas Alwi, ada Mas Yudi gitu. Udah saya dan dia mau dolanan handphone, mau apa itu ya wis enggak apa-apa. Yang penting hasilnya hari itu, katakanlah Mas Yudi harus like, harus komen sekian gitu, nggak apa-apa kalau itu yang penting bisa itu. Jadinya kalau memang sekarang saya cenderung ke by itu, jadinya by objektif, bukan by dia jam sekian sampai jam sekian nih, tapi by objektif berarti by hasil. Saya cenderung sekarang ke situ sehingga saya tidak membawa perasaan gitu ya. Kalau saya bawa perasaan saya sakit gitu ya. Itu kira-kira Mas Taufik gitu. Tapi kalau hasil itu kelihatan ya. Iya, betul Terima sekali kasih ya, Pak. Terima kasih Pak Agus. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang untuk membangun tim itu memang nggak mudah. Jadi harus tadi seperti Kang Ben sampaikan tadi harus sentuh hatinya gitu ya. Jadi membangun kedekatan dulu dengan tim. Dengan salah satu yang paling yang saya rasakan sih Pak itu hanya komunikasi Pak. Jadi kalau komunikasi itu selalu kita bentuk, itu kedekatan dengan tim itu semakin erat dan tidak terlalu kita tidak mereka akan paham dengan apa yang kita inginkan seperti itu. Jadi komunikasi itu penting sekali. Ya, setuju saya Mas Taufik. Komunikasi sangat penting. Ya. Ini sudah 5 menit, satu lagi pertanyaan aja ya. Satu lagi pertanyaan. Terakhir ini pertanyaan. Ini dari
Dari Pak Muhammad Wahyu Hidayat. Ya. Ini saya dengan basic intuiting introvert. Ada kesulitan untuk membangun kerjasama tim. Tapi merasa banyak skill. Seolah-olah bisa mengerjakan semuanya sendiri. Alasannya cukup sulit untuk membangun tim seia sekata. Wah, ini muncul lagi kata seia sekata. Bagaimana tipsnya, Pak? Oh, ini sudah kali dijawab juga, Pak ya. Ya. Yang seia sekata. Ini sebenarnya sudah, Pak, semuanya sudah terjawab pertanyaannya. Ya. Bapak Ibu semuanya sudah kita akhiri ya. Ini sudah menunjukkan waktu 21:26 menit. Jadi Mas sudah hampir. Taufik, Ya. mungkin Bagus. sebelum ditutup saya ini tinggal 1 slide aja. Oke, siap. Memang Pak. sengaja saya berikan di akhir ini ya. Oh iya. Tadi kan 4 statement, strategi, tadi baru 3 ya. Oh iya. Yang terakhir dari saya yaitu adalah yang keempat itu super team, bukan Superman. Itu aja jadinya kita selaku seorang owner atau kita founder atau kita CEO gampangannya kayak gitu di lembaga kita atau kita pimpinan dengan leadership kita berarti bagaimana kita membangun memang super team gitu ya. Super team bukan Superman. Ya, bukan Superman. Kalau Superman itu semuanya apa ya? Diayai dewe ya, Mas. Gitu. Dikerjakan sendiri ya. Jadinya gitu. Terus kalau bisa dikerjain sama tim, ngapain dikerjakan sendiri. Jadinya gitu. Itu terakhir dari saya, Mas. Jadinya 4 leadership, and the right man in the right place. Terus creative job description. Ini ya. Creative job description. Terakhir yaitu adalah super team. Itu team. saya kira Mas Taufik. Iya, baik, luar biasa. Jadi ada 4 strategi tadi yang disampaikan oleh Pak Agus dalam membangun tim. Ini enggak cuma membangun tim kreatif ya, tapi Pak untuk membangun tim yang loyal juga nih Pak ya. Jadi memang ada leadership, ada the right man on the right place. Jadi menempatkan SDM kita tepat pada posisinya. Kemudian ada creative job description dan juga ada super team. Baik, luar biasa. Jadi yang saya tangkap adalah tim itu adalah intangible asset. Jadi aset yang tidak kelihatan gitu. Jadi mulai sekarang kita harus menganggap bahwa tim itu adalah aset kita yang harus kita jaga. Dan karena itu juga tidak mudah untuk membangun tim, maka harus dilakukan dari sekarang. Dan salah satunya tadi dengan komunikasi terus dengan mereka. Begitu Bapak Ibu semuanya, ini waktu sudah menandakan jam 9:30. Jadi kita harus undur diri dan mohon maaf bila ada yang pertanyaan-pertanyaan yang belum terbaca ya, kelewatan misalkan gitu, dan mungkin Bapak Ibu juga masih banyak yang ingin ditanyakan, maka dari itu nanti bisa langsung Wapri Pak Agus, nomornya sudah disampaikan ada di chat, silahkan nanti dibuka lagi. Terus ya cukup, mungkin itu saja kita akhiri acara Akademi Gradasi pada malam hari ini, dan saya sebagai host mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Semoga kita bisa terus membangun tim kita mencapai sebuah kesuksesan dalam bisnis kita. Amin. Baik Bapak Ibu, begitu saya terima kasih banyak Pak Agus Riko sudah meluangkan waktunya, sudah berbagi ilmunya dan juga sharing-sharingnya. Insya Allah nanti saya sendiri juga akan sergap-sergap nanti Bapak jenengan. Foto bersama dulu, Mas. Oh, foto bersama. Ada foto bersama. Kang Ben. Siap. Kang Ben, monggo. Videonya semua, Bu. Ayo aktifin semua. Videonya dinyalakan semua. Mas Jentot. Apa lagi nih? Oke. Mas Jentot. Halo Mas Jentot. Kang Jentot. Oke, lembar satu dulu ya. 1, 2, 3. Cepret. Oke, lembar 1 selesai. Kemudian lembar 2. Lembar 2 yang belum videonya
Mbak Desi. Oh, sudah semua. 1, 2, 3. Cepet. Salam gradasi. Oke, salam gradasi. Lembar 2 selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Pak Ben. Terima kasih Pak Agus. Kang Ben, terima kasih. di mana ya? Di YouTube Apa Pak? atau- Di YouTube. Di YouTube. Nanti kita upload lagi. Iya, Ya. siap. Oke. Terima kasih Pak Penny yang selalu Saya mengingatkan dapat Pak Penny, bagus. Pak Penny. Iya. Gitu ya, sudah Bapak Ibu, kita untuk akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.